kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat penjagaan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan merenungkan sebagian daripada renungan firman Tuhan. Berkati kami semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Ya, puji nama Tuhan. Mister akan sampaikan renungan singkat dengan judul siap sedia. Ya, siap sedia. Banyak kali orang tidak mengindahkan hal ini. Sehingga ada yang mendadak dan ada yang kelabakan pada saat menghadapi segala sesuatu. Misalnya saja ada orang berkendara tanpa membawa uang. Tiba-tiba ban motornya meledak di tengah jalan. Dia nggak bawa uang. Sehingga kesulitan untuk membeli ban baru di tengah jalan di bengkel. Dan itu menyulitkan dia. Seharusnya dia membawa uang atau ATM untuk bepergian, sehingga kalau ada terjadi sesuatu, dia bisa langsung membeli ban dengan uang yang ada di ATM maupun di kantongnya. Nah, itu salah satu contoh. Tapi memang kalau kendalanya tidak ada uang, lain cerita ya. Kalau ada uang tapi tinggal, itu yang masalah. Oke, nah siap sedia. Atau bahasa praktisnya persiapan. Ya, kita mau baca dulu renungannya. Pada hakim pilihan Musa tidak boleh malas. Dalam Keluaran pasal 18 ayat 22a berkata, dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Diulangi lagi di ayat 26a, mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Dikatakan di sini sewaktu-waktu. Jadi maksudnya begini, Musa dan orang-orang pilihannya itu dapat mengadili bangsa Israel sewaktu-waktu. Nah, ini konteks bangsa Israel pada saat itu ada di padang gurun. Hendak masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan yang sekarang adalah Israel. Dalam kehidupan masyarakat yang banyak itu, yang ada di padang gurun itu, ada masalah. Ya, masalahnya kompleks. Ada masalah rumah tangga, ada masalah ekonomi, pokoknya banyaklah. Masalah kepemimpinan, anak, semua campur aduk. Sehingga setiap masalah mereka melapor kepada Musa. Lalu Musa membentuklah tim, ya, membentuk tim untuk mengadili setiap orang yang melapor. Nah, yang terpenting dan yang terluar biasa, Musa mempersiapkan diri. Dia membentuk tim,
dan dia mempersiapkan personal, dia mempersiapkan orang-orang yang hebat. Kalau nanti sewaktu-waktu ada tugas untuk mengadili bangsa Israel, mereka siap. Mereka siap. Tidak lagi kelabakan, tidak lagi panik, karena jumlah bangsa Israel pada saat itu banyak sekali, ribuan. Kalau Musa disuruh mengadili semuanya bisa mati berdiri. Atau mati duduk. Seperti itu, kecapean artinya. Jadi ini yang ditekankan oleh Musa, ya, karena mengadili itu sewaktu-waktu atau tidak bisa dipastikan, ya, bahkan bisa tiba-tiba ada, bangsa Israel dan Musa mempersiapkan diri. Itu namanya siap sedia. Misalnya sebelum hujan, kamu sudah siap payung. Begitu datang hujan, kamu langsung pakai payung. Jangan setelah saat hujan baru cari payung, beli-beli payung. Seharusnya sebelum hujan, payung sudah ada di rumah. Sudah ada di mobil, sudah ada di tempat-tempat lain yang disiapkan kalau nanti hujan bisa langsung pakai payungnya supaya tidak basah. Itu siap sedia, artinya ada yang dipersiapkan untuk menghadapi sesuatu. Nah, kembali ke kalian anak-anak yang Mister kasihi. Apa persiapanmu? Apa kesiapanmu? Apa yang sudah kamu siap sediakan untuk menghadapi masa depan? Sudahkah kamu siap kalau nanti kamu dipilih menjadi pemimpin? Sudahkah kamu siap kalau nanti kamu dipilih menjadi orang yang hebat di negara ini? Tapi itu memang terlalu panjang dan jauh. Tapi itu goal. Goal yang harus kamu pikirkan dari sekarang. Aku mau jadi apa? Seperti itu. Sehingga kamu bisa berpikir apa yang harus kulakukan. Bukan sembarangan. Bahkan sampai ke pendidikanmu pun kamu yang bisa paham. Apa kesukaanmu. Mister harap di SMP ini kamu sudah mulai ya. Bahkan sudah mantep gitu. Kira-kira aku nanti mau jadi apa ya? Untuk merangsang cita-cita itu bisa melihat orang-orang hebat di Indonesia ini. Ya. Seperti Mister dulu waktu kuliah melihat ada pengkhotbah yang hebat menurut Mister. Dari cara gayanya, dari cara ngomongnya, dari cara dia menggali Alkitab. Sehingga Mister ngefans. Lalu Mister berkata, aku ingin seperti dia. Sehingga Mister kuliah dan belajar sungguh-sungguh untuk belajar Alkitab. Termasuk belajar ilmu berkhotbah. Dan Mister sekarang sudah menjadi pengkhotbah. Sekalipun pengkhotbahnya tidak seperti pengkhotbah yang kaliber internasional, diundang di mana-mana. Ya, Mister percaya indah pada waktunya. Kalau memang Tuhan mau pakai untuk menyampaikan firman, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Tapi Mister tidak mau mencari-cari, oh saya bisa nggak khotbah di sini. No. Karena kalau khotbah itu tidak sama dengan stand up comedy. Ya, atau pidato. Khotbah itu adalah tuntunan Tuhan untuk firman-Nya disampaikan. Tapi paling tidak sudah ada modal. Kalau dipercayakan berkhotbah begitu bisa. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Karena Mister punya goal, saya ingin menjadi pengkhotbah. Seperti itu. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kalian apa ke depan? Apa? Sehingga kamu bisa persiapkan. Nanti kalau udah SMA, nggak lagi bingung mau ambil IPA atau IPS. Karena kamu merasa, oh aku bidangnya di sini, aku nggak suka IPA misalnya, sulit bagi aku IPA, ya ambil IPS. Jadi udah tahu.
Aku tidak suka IPS, aku mau jadi dokter. Ya ambil IPA jurusannya. Misalnya gitu, itu hal praktis saja. Jangan sampai nanya mama lagi, "Ma, aku di mana ya?" gitu. Karena yang jalani kamu. Nanti salah ambil jurusan, masalah. Jadi sebenarnya SMA itu adalah dasar kali ya. Kalau di SMA aja kamu sudah mantap memilih, nanti di perkuliahan juga bagus. Ya, nggak lagi mikirkan jurusan yang ribet. Kira-kira kuliah jurusan apa ya? Jurusan aja pun nggak tahu. Tanya orang tua lagi. Nanti salah jurusan sia-sia lagi uangnya. Kayak teman mister, saudara mister, kuliah jurusan A, menjadi pekerja yang lain. Saudara mister sekolah di jurusan otomotif, larinya jadi penjual ikan. Kan beda, aneh-aneh aja gitu. Kalau disuruh bongkar mesin dia bisa, masangnya nggak bisa. Jadi kan percuma. Ya, jadi dokter nyuntik bisa, tapi yang disuntik nggak tahu apa. Tiba-tiba pasiennya mati. Nah itu masalah besar, malpraktek namanya. Ya, oke. Jadi siapkanlah dirimu, siap sedialah kamu mau jadi apa. Bayangkan aku nanti jadi pemimpin hebat nih di Indonesia. Jadi kalau kamu sudah bayangkan itu, pertanyaan mister, apa yang kamu persiapkan untuk itu? Jangan nanti tiba-tiba kelabakan. Ya, tapi kalau udah siap sedia, nanti begitu jadi pemimpin udah siap, udah mantap, wawasannya siap, karakternya siap, imannya siap, relasinya di masyarakat siap, begitu. Ya. Nanti kalau nggak siap kalah di pilkada, stres, ada yang bunuh diri. Ya, jadi itu dari mister, siap sedia untuk masa depanmu seperti Musa mempersiapkan bangsa Israel untuk mengadili umatnya. Ya, kita berdoa. Sebelum berdoa, mister mau sampaikan dulu. Tolong aktifkan kameranya dulu. Kita selesai. Mister punya waktu 3 menit, nak. Silakan diaktifkan dulu kameranya. Oke, sampai sekarang Mister belum dapat WA ya mengenai lomba Got Talent. Mister mau tanya dulu, Natania, videonya sudah dibuat, nak? Halo? Ya, dengar suaranya? Dengar suara Natania. Sebentar. Halo? Halo, nak, gimana? Oke. Sudah videonya, nak? Sudah, tinggal dikirim aja. Oh, tinggal dikirim. Sorry, tinggal diedit sama dikirim. Oh gitu. Kapan kira-kira bisa siap? Nanti malam mungkin. Nanti malam. Bisa kirim nanti ke Mister ya? Iya. Ya, oke. Thank you ya Natania buat kesiapannya. Apa lomba apa yang kamu ambil? Saya main musik. Main musik. Oke, thank you Natania ya. Mister apresiasi banget kamu sudah bantu kelas kita ya. Thank you Natania. Oke, El, gimana El? Ya, Mister. Mana videonya? Tidak ada, Mister. Hah? Loh. El, kok tidak gimana? Bingung, Mister. Bingung. Mana Jeremy ini? Sean Ya, Jeremy. Mister. Kemarin kamu usul sama El. Gimana sih? Kerjasama lah kalian bikin kelompoknya. Nggak jadi, Mister. Aduh, nggak jadi gimana sih ini? Ayo, siapa lagi yang bisa ikut lomba ini? Masa cuma Natania aja dari kelas kita? Mister, dance-nya udah saya kirim ke WA Mister. Oh, kamu udah kirim ya? Sudah. Oh, sorry nak, Mister ini lupa karena banyak kali WA ya. Nanti Mister cek ya. Oh, kamu sudah siap juga lombanya? Oke, thank you ya Putu Satwika. Oke, yang kemarin dia bilang memang saya ikut Mr. Dems.
Nanti Mister lihat dulu. Oke. Thank you nak ya. Oh, sebentar putus Sadwika. Oke, nanti Mister cek deh ya. Thank you Putu. Siapa lagi? Ayo, masih ada waktu. Salomita? Kamu biasanya perform bisa? Perform lah. Mau menampilkan apa, nak? Nggak tahu. Bikin kelompok bisa ya. Jadi Mister masih ada kasih waktu lah. Ini Mister sedang nego ini. Bisa nggak ngumpulnya itu dimolorin? Tapi kemarin katanya nggak bisa karena tim juri itu mengkoreksi banyak. Susah nanti ya. Oke, Mister masih tunggu nanti sore ya. Barangkali bisa membuat apa Got Talent yang singkat, padat, dan jelas. Ya, dalam 1x24 jam selesai videonya. Mantap. Mungkin nyanyi kayak apa kayak ini saya bisa nyanyi sebenarnya nih. Saya malu-malu aja nih. Oke, Mister tunggu. Oke, itu aja ya. Kita doa dulu. Ya, Mister minta Alana pimpin doa, nak. Oke, teman bisa kedengaran kan, Mister? Bisa, nak. Oke, teman-teman mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami memulai pelajaran. Tuhan berkati juga guru-guru yang mau mengajar kita. Berkati supaya bisa berjalan dengan lancar. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Thank you ya, nak, Alana. Oke, silakan prepare. Sebelum kita memulai pembelajaran, oke, terima kasih atas reaksinya. Sebelum kita memulai pelajaran, boleh Miss Devi minta tolong kepada Mita untuk pimpin kita dalam doa, nak? Ya, Miss. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai pelajaran matematika, Tuhan. Berkati kami supaya bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, anak-anak, hari ini kita ada janji hari ini dan besok itu adalah penilaian harian bab pertama ya. Betul ya? Hari ini dan besok. Boleh kasih Miss Devi thumbs up? Kelihatan lah. Kelihatan. Kalian memilih 2 hari, tapi dengan catatan kita tetap belajar, gitu ya. Bukan di jam pelajaran matematika. Gitu ya anak-anak ya. So, Miss Devi akan kirim linknya. Ini berlaku 2 hari. Hari ini dan besok. Ya. Hari ini Miss Devi akan bagi. Dan besok berakhirnya adalah pukul 6 sore. Pukul 6, link akan tertutup secara otomatis. Ya. Pukul 6 sore, link akan tertutup secara otomatis. Jadi, jam 5 setidaknya kalian sudah terakhir banget. Karena kalau jam setengah 6 kalian ngerjain, Miss Devi nggak tahu ya, karena itu ada 20 soal. Apakah kalian bisa mengerjakan selama 30 menit? Oke, paham ya? Berarti kalian ulangan, Miss Devi akan share linknya hari ini, lalu kalian akan ulangan sampai besok, ya. Kalau saya ini sebentar, dari Yovani, kirim linknya di mana? Hari ini Miss Devi akan kirimkan ke ketua kelas kalian, ya. Hari apa? Jadi perhatikan baik-baik pengumuman Miss Devi. Hari ini kalian akan Miss Devi kirimkan link Google Form untuk kalian ulangan. Ya, tinggal kalian pencet link itu. Sudah? Setelah itu kalian kerjakan. Ya. Paling lambat kalian buka link itu besok jam 5 sore. Karena jam 6 sore Miss Devi sudah tutup linknya. Gitu ya. Sampai di sini paham ya? Boleh kasih Miss Devi thumbs up? Paham ya? Miss Devi kirim saat ini juga ya. Jadi ingat, pengerjaannya sampai besok. Ya. Boleh di screenshot perangkat kelas, sekretaris, ataupun ketua kelas, ataupun bendahara, silakan di screenshot, kirim di grup. Ya. Kalian akan melihat skor kalian, ya. Lalu foto. Kenapa difoto? Untuk pegangan kalian. Oh, ternyata ulangan saya dapat segini. Gitu ya. Silakan foto.
Nanti jika memang ada yang kurang dari nilai 75, Miss Devi akan hubungi secepatnya. Ya. Sampai di sini sudah oke ya? Sudah oke? Boleh kasih Miss Devi thumbs up? Sudah difoto kah? Oke, sudah difoto, kirim di grup. Ya. Oke ya, anak-anakku. Sudah ya, bisa Miss Devi keluar ya. Maksudnya Miss Devi iniin. Oke. Sampai di sini sudah oke? Miss harus login dulu, nggak bisa. Giovanni sudah bisa. Oke, Gifford Aaron ada Gmail. Gifford Aaron ada Gmail. Kan di Google, biasanya kalau masuk Google itu akan ada email yang terhubung. Apakah ada? Ada. Coba diklik lagi, Nak. Diklik, abis itu chat ke Miss Devi. Miss Devi kirim nomornya ya. Sorry. Kok Miss Devi kirim ke Giovanni? Sorry, Nak. Jika ada permasalahan, silahkan kirim ke WA-nya Miss Devi. Ya. Oke, sudah bisa ya? Masih ada yang belum bisa? Kalau belum bisa, boleh kasih Miss Devi chat aja deh. Di chat ada yang sudah bisa semua? Kalau sudah bisa semua, coba untuk login saja ya. Jangan di-submit. Karena kalian hanya bisa mengerjakan 1 kali saja. Tidak bisa mengerjakan 2 kali. Kalau sampai sudah keluar skor, kalian klik linknya, maka kalian tidak akan bisa mengerjakan. Ya, karena sudah terrecord nama kalian. Oke? Paham ya? Boleh kasih Miss Devi thumbs up, Nak? Miss, gimana Miss? Tolong ulangin Miss. Tadi Kathleen kurang ngerti Miss. Yang mana, Kathleen? Yang nggak boleh klik linknya yang mana Miss? Oh, kan Miss Devi ada kirim tuh di chat. Terus ada perangkat kelas juga yang sudah mengirimkan di WA grup kalian. Iya kan? Nah, itu adalah link untuk kalian mengerjakan soal. Ya, itu yang pertama. Link itu tidak bisa kalian kerjakan 2 kali. Misalnya kalian sudah masuk, kalian sudah ketik nama, kalian sudah klik kelas. Kalau ada tanda bintang merah, itu artinya harus dikerjakan. Ya, harus dikerjakan. Lalu yang kedua, kalau sampai kalian lembar pertama kalian sudah masuk, terus kalian next ke lembar kedua, di situ akan ada bacaan ayat. Ya, ada bacaan ayat, lalu kalian bisa lihat ke bawah, ada semua soal-soal. Ya, setelah itu soal-soalnya itu kalian akan klik jawabannya, kalian akan submit atau kirim ke Google Form-nya itu. Tinggal kalian klik aja. Ketika kalian klik, maka kalian sudah selesai mengerjakan. Nah, ketika kalian klik kirim itu, kalian sudah tidak bisa mengerjakan lagi jika kalian ingin mencoba ulang. Ya, jadi hanya bisa berlaku 1 kali kirim. Jadi kalau salah ya sudah lewat, ya, karena harus hanya bisa 1 kali. Miss Devi setnya hanya 1 kali. Jadi jangan sampai kalian coba sekarang deh. Saya mau lihat berapa ya skornya, terus kalian kirim, terus nanti sore sekarang saya mau belajar lagi. Saya mau ulangan, saya persiapkan, klik lagi, udah nggak bisa. Ketika nilai sudah keluar, maka itu jawaban kalian yang terkirim ke Miss Devi. Ya, jadi hanya bisa 1 kali pengerjaan. Oke? Jadi nggak bisa diulang-ulang. Ya, maka dari itu Miss Devi katakan jangan dikerjain sekarang. Kenapa? Karena kalian akan nggak fokus. Ya, itu 20 soal. Oke, gimana Kathleen? Hai Kathleen. Iya, Kathleen tadi udah login, tapi Kathleen udah nulis nama hampir mau semuanya, tapi Kathleen belum klik kelasnya, Miss.
Iya, nggak apa-apa. Asal jangan klik, kalau lembar pertama masih nggak apa-apa, lembar kedua, nanti kita ada next gitu ya. Lembar kedua, kalau sampai submit di bawah atau kirim, itu baru udah nggak bisa. Kalau sampai tulisan layar melihat skor atau melihat poin, maka saat itu kalian udah nggak bisa ngerjain lagi. Tapi kalau belum, berarti masih bisa. Oke ya, jadi kerjakan dengan baik. Ya, karena waktu kalian hanya sampai besok, kerjakan dengan baik, jangan buru-buru, ya, jangan buru-buru karena kalian akan sayang banget gitu. Kalau kalian sampai buru-buru salah sendiri, kalian akan menyesal nantinya, gitu ya. Karena Miss Devi sudah ingatkan dari awal, jangan terburu-buru, harus fokus, ya. Soal kisi-kisi sudah Miss Devi berikan, oke. Kalian bisa lihat slide-slide sebelumnya, catatan-catatan sebelumnya, sebelum kalian mengerjakan. Ya, jadi Miss Devi minta harus jujur. Miss Devi nggak lihat, di situ sudah Miss Devi kasih tahu ya. Kalian bisa lihat di ini kalian, penilaian harian kalian. Kalian tes aja nggak apa-apa. Misalkan kalian mau tes, tapi asal jangan sampai dikirim nilainya, gitu aja ya. Di situ Miss Devi sudah kasih tahu mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Tidak ada, ingat tidak ada satupun tempat di alam semesta ini yang berada di luar jangkauan penglihatan Tuhan. Jadi kerjakan soal ini dengan kejujuran tanpa kecurangan dalam bentuk apapun. Oke ya? Sampai sini paham ya? Kalau ada yang nggak bisa boleh kasih tahu Miss Devi. Ya, maksudnya bukan nggak bisa ngerjain soal. Ya, tapi nggak bisa masuk gitu ya. Miss saya nggak bisa nomor 3, Miss. Ya jangan, ya. Miss Devi nggak akan jawab. Oke? Oke. Jadi Miss Devi akan bagi kalian ke breakout room. Ada yang 5 orang. Yang 5 orang itu diskusikan. Ya, misalkan nomor 1 2 orang atau nomor 2 2 orang. Itu kalian diskusikan ya. Miss Devi akan open group kalian. Silakan bergabung ke grupnya masing-masing ya anak-anakku. Aaron, Givot Aaron. Halo nak, Givot Aaron. Ini kan soalnya ini ngatain. Kok ngatain apa sih? Soalnya ini menceritakan bahwa si Fen ini ikut Olimpiade, soalnya ada 40. Yang dikasih tahu adalah 32 soal dengan benar. 4 soal tidak dijawab. Nah, berarti sisanya adalah salah. Kalau si Ari, dia jawab soal, namun salahnya sebanyak 6. Tidak menjawab 2. Berarti sisanya pasti benar. Gitu ya. Oke, Miss. Oke, Oh, jadi yang nggak ada, misalnya dia jawab benar, terus dikasih tahu salah juga, berarti itu yang tidak menjawab gitu, Miss, sisanya. Betul banget. Oke, Miss. Thank you, Miss. Iya, Pak Aaron. Boleh pimpin kita dalam doa? Iya, Miss. Oke, silakan, Nak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah belajar matematika. Sebentar lagi kami akan memulai pelajaran IPS, Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Givot Aaron, Tuhan memberkati. Oke anak-anak silakan kalau kalian mau istirahat, silakan istirahat sebentar. Kalau mau sambil meneruskan, boleh diteruskan. Oke ya, sampai di sini Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, kelas 7B. Halo, selamat pagi. Oke, thank you. Yang lainnya? Oke, bisa buka videonya? Kita awali pagi. Halo, Kathleen. Halo semua, Josephina,
Andrea, Natania Angelica, El, Krisa, Alana. Yang lainnya mana? Bisa buka videonya? Oke, Bianca, Angelica, Shalomita, Yesaya, Yovani, Tiffany, terus Bianca Rona, adakah Bianca Rona? Oke. Fatli, Fiona, Noah, Satwika, Hai Mark, Fiona, Fatli, oke, Shen, halo Shen, Givon, Kenapa, Miss? enggak, misalnya semanggil, absen. Oke. Oke, videonya dibuka ya, Noah, silahkan. Oke, semua sebelum kita mulai pembelajaran, ya, Miss Elis minta tolong, adakah yang mau berdoa? Ada yang mau berdoa? Oke, kalau nggak ada yang pernah Miss Elis main? Oke, El mau berdoa, El? Oke, El, silahkan El, pimpin dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Oke, El, tapi misalnya tadi kurang mendengar ya. Tadi mungkin ada masalah dengan suaranya El atau bagaimana ya. Oke, terima kasih El atas doanya pada pagi hari ini. Baik, adakah greeting El? Apa langsung aja El? Oke, baik. Silakan El. Semua unmute. Greetings. Good morning, Miss Elis. Good morning, thank you. Silahkan videonya ditutup ya. Oke, thank you semua. Ya, semangat pagi hari ini ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, sehingga kita semua hari ini dapat mengikuti pembelajaran IPS dengan semangat yang luar biasa. Ya, oke. Kita akan lanjut materinya untuk hari ini ya. Jadi ini pelajaran kita ya, untuk pelajaran IPS-nya. Apakah ada pertanyaan dulu dari materi sebelumnya? Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas dan ingin bertanya? Miss Elis ini silahkan yang ingin bertanya. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, Miss Elis akan persiapkan dulu materi PowerPoint-nya ya. Kalian tunggu sebentar. Sambil kalian menunggu PowerPoint-nya Miss Elis, kalian buka LKS kalian masing-masing. Ya, kalian buka LKS kalian masing-masing. Oke. LKS kalian masing-masing buka halaman 29. Ya, kalian buka halaman 29. Oke, sudah. Jadi ini materi yang minggu lalu, bukan minggu lalu ya, berarti hari Senin ya kita ketemu. Jadi hari Senin kita belajar tentang kondisi alam Indonesia. Nah ini Miss Elis mengingatkan kembali dan Miss Elis flashback kembali ya tentang kondisi alam Indonesia. Kalian ketahui bahwa keadaan alam Indonesia itu kita kemarin belajar tentang keadaan fisik. Ya, keadaan fisiknya itu apa aja yang dipelajari ya. Yang pertama tentang geologi ya, bagaimana kondisi geologi keadaan wilayah Indonesia ya. Kalian ketahui bahwa Indonesia itu terdiri dari 3 lempengan ya, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Ya, nah karena tumbukan ini terjadi, makanya Indonesia dilalui oleh jalur gunung api. Kok bisa, Miss? Iya, karena Indonesia terdiri dari banyak gunung api. Ya, karena 3 lempengan ini, ya. Oke, selanjutnya kalian bisa lihat di petanya Miss Elis di sini slide-nya Miss Elis ya.
Di sini banyak sekali gunung-gunung api yang memang terdapat di Indonesia. Ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, ya, pulau-pulau kecil di dekat Papua, Sulawesi, Pulau Halmahera, ya, hampir sebagian besar kita dilalui dan memiliki gunung api. Ya, nah kalau ingat lagi bagaimana kondisi geologinya ya, kalian masih ingat ya kemarin sudah saya jelaskan juga apa sih yang dimaksud dengan gunung api, apa yang dimaksud dengan gunung tidak aktif ya. Jadi gunung aktif itu apa sih? Gunung yang masih melakukan aktivitasnya. Ya, jadi masih bisa meletus, masih bisa mengeluarkan lava, masih bisa mengeluarkan magma, lahar, ya itu gunung aktif. Ya, terus ada juga yang dibilang gunung tidak aktif itu apa ya? Berarti dia tidak bisa melakukan aktivitasnya, ya. Jadi dia diem. Berarti dia sudah tidak meletus lagi, tidak mengeluarkan aktivitas yang kelihatan, aktivitas fisik dari gunung tersebut, ya. Berarti itu dikategorikan sebagai gunung yang sudah tidak aktif lagi. Ya. Oke, selanjutnya kemarin juga misalnya saya jelaskan tentang apa? Tentang pelajaran tambahan ya. Berarti ada materi tambahan apa aja yang berkaitan dengan gunung api, gunung aktif ya. Itu ada magma. Magma itu kalian tahu ya, batuan cair yang meledak. Jadi pada saat gunung meletus ya, dia meledak menyemburkan sesuatu yang dari perutnya keluar ya. Nah, itu yang disebut dengan magma. Ya, meletus ya pertama kali, terus dia menyemburkan batuan cair. Nah, itu yang keluar dari dalam perut gunung api itu adalah magma. Ya. Nah, lava itu yang sudah menyembur ke atas, dia jatuh ke bawah. Ya, dari atas terus jatuh dia ke bawah, jatuh ke lereng gunungnya. Ya, dia membawa cairan ya. Kalau kalian lihat di televisi itu ya, pas gunung meletus itu kalian lihat ada cairan yang mengalir di lereng gunung itu yang ada apinya, yang panas, yang seperti itu. Nah, itu disebut lava. Ya, lava itu. Ya, itu adalah lava. Kalau lahar bagaimana, Miss? Beda lagi. Ya, lahar itu jadi lava yang sudah yang mengalir, ya lava yang keluar itu, terus akhirnya dia membawa batuan, jadi dia lewatin lereng-lereng gunung, terus dia nabrak batuan, nabrak pasir, dia bawa apa aja yang dibawa sama dia. Nah, itu yang disebut dengan lahar. Ya, beda ya. Jadi sudah tahu semua magma, lava, dan lahar. Ya, nah ini adalah materi tambahan. Ya, selanjutnya di sini ada materi tambahan juga. Apa itu gelombang seismik? Ya, seismik itu sama. Gelombang seismik itu gelombang yang menyebabkan terjadinya gempa bumi. Jadi ditangkap. Jadi ada alat gempa bumi namanya seismograf. Jadi dia menangkap ada gelombang. Gelombang itulah yang namanya gelombang seismik. Nah, gelombang seismik inilah gelombang yang mengakibatkan terjadinya gempa bumi. Ya, kalau hipocentrum apalagi? Hipocentrum itu adalah pusat titik gempa. Pusatnya di mana? Ya, pusat gempanya di mana? Titiknya di mana sampai terjadinya gempa? Ya, itu hipocentrum. Ya, epicentrum apalagi epicentrum? Epicentrum itu adalah gelombang dari hasil lambatan hipocentrum. Ya, nah ini adalah yang disebut dengan epicentrum. Ya. Saya selanjutkan agak cepat ya karena kita sudah selesai ya ini ya. Bentuk muka bumi ini berdasarkan simbol di peta. Jadi ada warna-warnanya, ada simbol-simbolnya kalian bisa lihat di situ ya. Terus ya kalian bisa lihat di sini ada dataran rendah juga. Ya, apa itu dataran rendah? Ya, saya sudah jelaskan ya. Bagaimana mata pencahariannya? Apakah interaksinya lancar atau tidak? Ya, bentuk rumahnya bagaimana? Pakaiannya bagaimana? Itu yang terdapat di dataran rendah semua sudah saya jelaskan ya. Kalian flashback kembali, kalian baca lagi dan kalian ingat materi-materi yang saya ajarkan. Ya, di sini ada bukit dan perbukitan sudah jelas mata pencahariannya sebagai apa di sana ya sebagai petani terus
bentuk rumahnya bagaimana, pola huniannya seperti apa, ya bentuk rumahnya itu dengan atap pendek. Kalau kalian ketahui bahwa atapnya pendek, ya kalau atapnya pendek itu berarti jendelanya sangat sedikit, berarti mengantisipasi supaya udara tidak masuk ke dalam rumah. Ya, jadi biar hangat. Ya, nah itu ya fungsi rumah. Jadi model rumah bangunan itu bermacam-macam, itu memiliki fungsi masing-masing yang berbeda ya. Mungkin kalian masuk ke rumah orang, kok rumahnya langit-langitnya itu tinggi banget dari lantainya ya. Jadi supaya apa? Supaya udaranya banyak masuk. Jadi di dalam rumah tidak terasa panas ya. Sirkulasi udaranya nyaman. Nah, itu mungkin di daerah-daerah atau di dataran rendah, rumah-rumah yang di dataran rendah itu memang dia perlu langit-langitnya itu harus tinggi sama jendelanya itu banyak ya. Nah, itu untuk dataran rendah. Tapi beda lagi kalau dataran tinggi, daerah perbukitan ya, di pegunungan ya pasti beda lagi ya. Dia menggunakan pakaiannya juga beda. Nggak mungkin kalian menggunakan pakaian saat musim panas kalian pakai tebal-tebal, jaket tebal yang mau pergi ke gunung. Wah, itu tambah parah ya, tambah bercucuran keringat ya. Nah, itu disesuaikan tempat dan situasinya ya, penggunaan pakaian, model bangunan rumah ya. Kalau dataran tinggi juga sama ya, rumahnya beda dengan dataran rendah. Jadi rumahnya itu ya dia atapnya lebih rendah, jendelanya lebih sedikit ya. Jadi dia menggunakan pakaian yang lebih tebal untuk hangatkan tubuhnya ya. Nah, itu adalah contoh-contoh yang ada di dataran tinggi ya. Pegunungan juga sama. Kalian bisa lihat ya, interaksinya sangat sulit ya kalau di pegunungan, karena kalian bisa lihat kalau kalian mau datang ke pegunungan itu menuju ke satu dengan yang lainnya pasti jauh banget. Ya, jadi itu membutuhkan waktu yang cukup panjang dan cukup lama. Jadi dikatakan sebagai interaksinya sangat sulit, ya. Oke. Nah, di sini kondisi alam. Nah, sekarang kita masuk materi selanjutnya. Kalian silakan buka LKS kalian, ya. LKS kalian itu halaman 34. Nah, ini materi yang selanjutnya bisa Elis akan ajarkan. Ya, halaman 34. Oke. Ya. Kalian boleh buka LKS-nya masing-masing ya. Halaman 34 di sini ada kondisi iklim Indonesia. Nah, kalau kalian ketahui, misalnya mau tanya, di Indonesia pernahkah kita mengalami hujan salju? Pernah nggak ya Indonesia mengalami hujan salju? Nggak pernah, Miss. Oh iya, luar biasa. Siapa yang jawab ini? Semangat sekali ya, sampai kaget misalnya ya. Oke, iya betul, tidak pernah. Ya, Indonesia itu tidak pernah namanya terjadinya salju. Ya, bagi kalian yang sudah pernah keluar negeri, mungkin kalian jalan-jalan ke luar negeri ya, jadi kalian pernah merasakan bagaimana main salju, ya musim salju di sana, ya pasti suatu keunikan ya bagi kita orang Indonesia yang belum pernah merasakan hujan salju. Ya, tapi ada di Indonesia yang ada hujan saljunya di mana? Di Papua. Iya, di Papua, di gunung ya, di gunung Papua itu ya. Ya, kalian tahu ya di Papua itu ada gunung ya. Aduh, misalnya kok lupa ya nama gunungnya. Ada yang tahu gunung Papua itu apa namanya? Yang sangat terkenal? Iya, El? Gunung Jaya Wijaya. Ya? Jaya Wijaya. Iya, betul El. Iya, betul. Nah, Gunung Jaya Wijaya. Kalian ketahui bahwa Gunung Jaya Wijaya itu adalah gunung tertinggi di Indonesia. Nah, biasa pernah sampai terjadi saking tingginya di sana ya, dan pernah mengalami salju. Jadi bagian atas Gunung Jaya Wijaya itu tertutup salju. Ya, tetapi sampai puncaknya aja yang merasakan ya para pendaki yang memang hobi mendaki, dia sampai ke Gunung Jaya Wijaya di atas puncak sana, baru dia, tapi tidak
musim-musim tertentu, tapi ada saat-saatnya tertentu di sana pada musim dingin, jadi salju di sana ada, ya. Tapi di puncak gunung aja, di atas gunungnya aja sedikit aja, ya. Nah itu, ya. Nah itu contohnya. Tapi kalau kita secara di Indonesia tidak pernah mengalami namanya hujan salju seperti di negara-negara Eropa, ya. Nah kalau kalian ketahui salah satu penyebabnya karena rata-rata cuaca dalam waktu lama, ya. Ya, ini adalah yang terjadi di Indonesia. Ya, sekarang kita akan belajar tentang apa itu cuaca. Ya, cuaca itu adalah kondisi atau keadaan alam yang terjadi di suatu daerah atau wilayah dalam periode waktu tertentu. Nah, itu adalah cuaca, kondisi, keadaan udara. Ya. Keadaan udaranya, apakah udaranya itu panas, berarti terasa cuacanya sangat panas. Nah itu cuaca. Ya, kalau misalnya kondisi udaranya sangat dingin, jadi cuacanya dingin. Nah itu yang mempengaruhi, ya. Jadi yang mempengaruhi satu wilayah atau daerah dalam periode tertentu. Ya, jadi di Indonesia itu tidak mungkin cuaca kita musim dingin terus, ya, enggak. Tapi ada kalanya kita musim panas, ya, kena musim kemarau. Ya lihat karena keadaan udaranya. Ya. Nah, kalau kalian ketahui juga, nah cuaca itu dapat berubah-ubah. Iya, betul, berubah-ubah. Ya, jadi enggak mungkin kalau kita setahun itu musimnya panas terus, enggak. Ya. Musim hujan terus, Miss. Wah, bahaya kalau musim hujan terus, banjir. Bahaya juga kalau musim panas terus, ya, kekeringan, kelaparan. Wow, bahaya melanda Indonesia. Ya, sedangkan kita sektornya mengandalkan sektor pertanian. Kalian bayangkan kalau tidak ada hujan, musim panas terus. Ya, tanaman-tanamannya juga akan mati, ya. Jadi hanya jenis-jenis tanamannya memang bisa berada pada suhu panas, ya. Nah, kekeringan melanda, bagaimana kita mau menanam jenis tanaman, ya? Nah, itu yang terjadi. Ya, itu adalah cuaca. Ya, cuaca itu juga bisa ditandai dengan perbedaan siang dan malam. Ya, kalian rasakan kalau siang hari ya cuacanya ya tidak mungkin dingin, ya. Siang hari kok dingin. Ya, siang hari ya bisa panas, ya. Tapi ada juga di daerah-daerah tertentu yang pada siang hari dia kena dingin, ya, mungkin di daerah pegunungan, ya, mau siang mau malam, ya, dia terasa sekali dinginnya, ya. Nah seperti itu, ya. Nah kalau iklim, apa itu iklim? Nah iklim itu adalah kondisi atau keadaan rata-rata cuaca pada suatu daerah yang luas, ya. Nah iklim sendiri itu ditentukan berdasarkan perhitungan waktu. Ya, ada waktunya, biasa mencapai 11 tahun sampai hingga 30 tahun. Luar biasa lama banget, ya. Nah, itu menentukan iklim. Ya, rata-rata cuaca pada suatu daerah yang luas. Nah, itu adalah iklim. Sampai di sini ada pertanyaan tentang apa itu cuaca, apa itu iklim. Jelas? Jelas, ya. Kalau jelas bisa selanjutkan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang apa itu musim? Ya, musim lagi beda lagi ya, Bis. Iya beda. Ada iklim, ada cuaca, ada musim. Musim itu apa? Ya, musim di sini adalah peristiwa yang terjadi setiap tahun. Ya, berdasarkan kondisi cuaca dalam waktu dan jarak tertentu. Ya, dalam waktu dan jarak tertentu. Ya, ya silakan yang ke toilet, Shen. Ya, ya. Nah itu yang disebut dengan musim. Apalagi suhu, Miss. Suhu itu apa? Suhu itu guru ya, Miss. Oh, no. Ya, suhu itu apa sih? Yuk kita lihat sama-sama ya. Suhu itu merupakan ukuran atau derajat panas, ya, atau dinginnya suatu benda, ya, atau sistem. Ya. Jadi ukuran, ya, ukuran derajat. Jadi suhu. Suhu badanmu berapa? Berapa derajat? Panasmu berapa derajat? Nah, itu yang disebut dengan suhu. Ya. Oke, silakan yang ke toilet, Tiffany, ya. Ya. Jadi nggak mungkin ya. Iklimmu berapa? Iklim badanmu berapa? Salah. Berarti suhumu berapa? Suhu itu yang menentukan derajat, ada ukuran. Ya, ada ukuran dan ada derajat. Jadi kalau kalian datang
misalnya masuk kemana gitu ya, masuk ke mall ya, dalam situasi yang sekarang ya, kalian akan dicek suhu tubuh kalian. Nah ini yang disebut dengan suhu. Cek suhu tubuh. Suhu tubuh itu ada ukurannya, berapa ukurannya? Ya, 35 kah? 36 kah? 34 kah? Nah itu suhu, angka, ukuran. Ya, ada derajatnya. Ya, 34 derajat Celcius. Oh, berarti aman suhu badannya. Ya, jadi suhu normal. Ya, nah itu ya. Oke, nah itu musim dan itu suhu ya. Jelas ya anak-anak ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Baik, kok tidak ada pertanyaan, Miss Alice lanjutkan. Ya. Nah, selanjutnya musim. Apa? Iklim musim, sorry. Ya, tadi. Ya, sekarang masuk sini ya. Iklim musim. Nah, ada iklim musim namanya. Iklim musim di Indonesia itu dipengaruhi oleh angin monsun. Halo, siapakah yang nyoret-nyoret ini? Misalnya minta tolong, tidak usah coret-coret. Ya. Oke, thank you. Nah, baru dibilang kok ada yang coret-coret. Ya, misalnya minta tolong kerjasamanya, tidak mencoret-coret PowerPoint-nya. Ya, ini juga akan merasa terganggu, nanti teman-temannya terganggu. Ya, oke. Ya, terima kasih ya. Mau dihias PowerPoint-nya misalnya mungkin mau dihias ya. Tapi saking kreatifnya, ya nggak apa-apa ya. Tadi misalnya lihat ada di pojok-pojok sisi kiri kanannya misalnya di PowerPoint-nya misalnya ada garis hitam-hitam. Ya lebih bagus sih dia, tapi ini ada coretan misalnya nggak suka ya. Jadi kalau memang mau nggak masalah, yang penting tidak mengganggu teman-teman yang lain juga mau belajar. Ya, misalnya saya hanya mengingatkan ya. Oke. Ini misalnya nggak bisa menghapus ya. Ini harus ada yang mencoretnya, ini harus yang menghapus. Ya. Oke, sudah itu iklim musim ya. Angin iklim musim sudah. Misalnya selanjutkan ya. Di sini ada angin muson barat dan timur. Ya, angin muson barat dan angin muson timur. Nah, angin muson ya, iklim musim di Indonesia itu dipengaruhi oleh angin muson. Angin muson bergerak ke tempat yang lebih hangat. Ya, jadi kalau kalian sekarang melihat ya iklim atau cuaca ya, cuaca yang ada di Indonesia ya, di Bali khususnya ya, bisa rasakan akhir-akhir ini mulai agak musim agak-agak terasa lebih dingin ya, ini disebabkan oleh adanya angin muson. Nah, angin muson ini yang berhembus ini ya salah satunya dari bumi bagian utara itu melewati Australia. Jadi dia bagian utara dia masuk ke Australia, dia berhembus ke wilayah Indonesia. Nah, ini menyebabkan kita di Bali khususnya jadi terasa lebih dingin cuacanya. Ya, nah ini adalah bisa kalian lihat periode April, Oktober sampai April posisi matahari di bumi selatan melewati Samudra Pasifik. Ya, jadi dia biasanya terasa lebih panas ya. Terus periode Mei sampai September bumi utara di bagian bumi bagian utara itu kurang lebih biasanya kita berembus anginnya berarti membawa udara yang sangat dingin. Ya, nah itu adalah angin muson barat. Ini kalian perhatikan ada angin muson timur dan angin muson barat. Ya, dia berhembusnya dari mana angin muson barat ya? Kalian lihat berhembusnya dari atas turun ke wilayah Indonesia dan angin muson timur. Ya, nah ini kalian bisa lihat ya di PowerPoint-nya misalnya ya. Oke, selanjutnya di sini ada iklim laut. Kalian bisa lihat juga. Ya, iklim laut itu halaman 35 di LKS kalian. Di situ ada iklim laut. Nah, iklim laut ini kalian ketahui ya, dipengaruhi oleh kondisi wilayah Indonesia.
Ya, kondisi Indonesia bagaimana? Kalian ketahui bahwa Indonesia itu terdiri dari pulau-pulau. Banyak sekali kita terdiri dari pulau-pulau. Kalian tahu ya bahwa pulau besar di Indonesia itu ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Papua, Pulau Sulawesi. Nah, ini adalah pulau-pulau yang besar yang ada di Indonesia. Ya. Nah, dan kalian ketahui juga di Indonesia itu kita adanya banyak terdapat samudra, ya, dikelilingi oleh samudra, sama terdiri dari lautan, juga dikelilingi oleh lautan, ya, yang mengelilingi wilayah Indonesia. Nah, sehingga karena adanya samudra dan lautan ini terjadinya namanya meningkatkan penguapan air laut, ya, menguap. Ya, nah proses penguapan ini, ya, menyebabkan udaranya menjadi lembab. Kelembapan udara di Indonesia itu sangat tinggi, ya. Jadi karena laut dan samudra, ya, terus terjadinya penguapan sehingga menyebabkan kelembapan udara di wilayah Indonesia. Akibatnya apa? Ya, kelembapannya yang sangat tinggi. Ini mengakibatkan sebagian besar di wilayah di Indonesia itu berpotensi memiliki curah hujan sepanjang tahun. Ya, jelas ya anak-anak ya. Jadi iklim laut ini, penguapan air di Indonesia, air laut atau samudra di Indonesia ini berpotensi memiliki curah hujan sepanjang tahun di Indonesia. Ya, ini iklim laut. Jadi kita mendapatkan curah hujan sepanjang tahun. Ya, kalau kalian misalnya pernah ya, kalau kalian lihat, makanya kalau naik kapal ya, naik boot ya di laut ya, terasa sekali mendung ya, suka kok mendung ya, takut hujan ya, karena ini pengaruh iklim laut ya, karena terjadinya penguapan yang sangat tinggi. Ya, penguapan yang sangat tinggi, maka kita mendapatkan curah hujan sepanjang tahun. Ya, nah itu salah contohnya ya, contoh-contohnya. Yang kedua adalah iklim panas. Nah, iklim panas itu apa, Miss Elis? Nah, kalau kalian ketahui bahwa iklim panas yang terjadi di Indonesia itu disebabkan karena Indonesia itu letaknya berada di garis ekuator. Apa itu garis ekuator? Misalnya sudah pernah ingatkan berkali-kali, garis ekuator itu adalah garis khatulistiwa. Sama, ekuator atau garis khatulistiwa itu adalah sama sebutan. Ya, garis ekuator ya garis khatulistiwa, ya garis khatulistiwa ya disebut juga dengan garis ekuator. Nah, garis itu adalah garis hayal yang membagi bumi menjadi dua, bagian utara dan bagian selatan. Dibagi dua, kayak kalian makan semangka. Ini ada semangka yang besar, kalian belah jadi dua. Sisi kiri, sisi kanan. Nah, itu ibaratnya ya garis ekuator. Jadi bumi dibagi jadi dua, bagian atas, bagian bawah, selatan dan bagian utara. Ya, nah ini sehingga mengakibatkan ya kita Indonesia menerima penyinaran matahari ya sepanjang tahun. Karena adanya garis ekuator, kita mendapat sinar matahari sepanjang tahun. Nah, karena bersuhu hangat, beda ya, suhunya hangat. Kalau laut tuh terjadinya kelembapan, ya, jadi suhunya menjadi lembab. Tetapi kalau panas, berarti kita mendapatkan kehangatan. Suhunya hangat, jadi penyinaran matahari ya mempercepat terjadinya proses penguapan air laut. Ya, terjadinya proses penguapan. Ya, sehingga kita akibat tersebut mengakibatkan terjadinya curah hujan yang sangat
tinggi. Jelas ya anak-anak? Ini iklim laut, dan bisa jelaskan juga satunya iklim panas. Ya, nanti kalian jawab, mengapa hujan di Indonesia tidak merata? Nanti kalian jawab sendiri. Ya, sampai di sini ada pertanyaan. Jelas ya iklim laut dan iklim panas? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Miss Elis lanjutkan lagi. Ya, nah ini ada 4 jenis hutan. Nah ini termasuk sama juga dengan jenis flora. Ya, jadi halaman 35 itu ada flora dan fauna. Nah ini ada hutan ini termasuk jenis flora. Ya, nyambung ya. Jadi ada flora, ya. Jadi 4 jenis hutan berdasarkan iklim atau floranya ini berdasarkan iklim. Yang pertama itu adalah hutan hujan tropis. Ya. Hutan hujan tropis itu apa ya, Miss Elis? Nah, hutan hujan tropis ini adalah hutan khas daerah yang memiliki iklim tropis. Jadi hanya negara-negara atau ya negara-negara atau daerah-daerah yang beriklim tropis saja yang memiliki hutan hujan tropis. Nah, di Indonesia karena kita beriklim tropis, makanya di Indonesia banyak sekali adanya hutan hujan tropis. Maksudnya apa, Miss Elis? Ya kalian ketahui, karena kita mendapatkan curah hujan yang tinggi, tadi sudah bisa jelaskan ya, mendapatkan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun di Indonesia. Kalau kalian bayangkan, jadi mengakibatkan kita memiliki hutan. Nah, hutan hujan tropis ini adalah hutan yang khusus menampung air dengan debit air yang sangat banyak. Hujan terus-menerus, kalau nggak ada hutan, bahaya. Daya serap airnya nggak ada. Ya, air yang turun sebanyak itu mau dibawa kemana? Dia turun, larinya ke sungai, lari ke laut. Ya, debit air laut banyak, tidak bisa menampung, meluap, terjadi banjir. Ya, bencana bagi Indonesia. Makanya perlu adanya hutan hujan tropis. Nah, hutan hujan tropis ini fungsinya seperti itu. Ya, dengan banyak tanaman, banyak pohon-pohon, dia menahan daya serap air hujan. Ya. Kedua adalah hutan musim. Nah, hutan musim ini apa? Hutan yang keberadaannya dipengaruhi oleh musim yang sedang berlangsung di suatu wilayah. Ya, jadi hutan itu berdasarkan musim aja. Kalau dia musim hujan, ya, musimnya itu banyak ya. Berarti ada musim gugur, ada musim hutan yang selalu hijau. Ya, contoh hutan musim gugur itu ya adanya di Pulau Jawa, Pulau Nusa Tenggara, Sulawesi, Papua, bagian selatan. Nah, ini contohnya tanaman-tanaman jati, ya, pohon jati, ya, pohon angsana. Nah, ini pohon-pohon yang memang terjadi pada hutan musim. Namanya musim gugur. Indonesia ada musim gugur. Ya, jadi daun jati itu, tanaman-tanaman jati, ya, atau kalian nih yang Miss, saya pernah ke Pulau Jawa, Miss, lewat nyebrang ke Banyuwangi. Kalau kalian ke Banyuwangi, kalian naik bis atau dengan mobil kendaraan pribadi, kalian akan melewati hutan jati. Ya, benar ya? Wah, banyak sekali hutan jatinya, luas ya. Luas banget hutan jatinya. Ya, kalau sudah lewat sana ya takut ya, gelap, dikelilingi hutan yang sangat luas ya, berapa kilometer ya, baru kita nemuin sudah lewat dari hutan ya. Di sana kalau kalian lihat, nah kalau pada saat musim semi gugur, nah ini musim hutan musim, nah itu masuk ya, hutan jati itu termasuk hutan musim. Musimnya musim gugur. Jadi kalau kalian lihat lewat di sana, berarti banyak sekali daun-daun jati yang jatuh ya, guguran, berguguran. Nah, itu yang disebut dengan hutan musim gugur namanya. Contohnya pohon jati. Ya, jelas ya? Oke, selanjutnya ada hutan sabana. Nah, hutan sabana ini apa? Hutan jenis hutan yang hanya terdapat
terdapat rumput. Nah, di sana hutan sabana itu ada rumput-rumputnya, padang rumput, terus di selingnya ada pohon-pohon. Jadi ada rumput, ada pohon-pohon besar, walaupun jaraknya dengan jumlahnya yang ada beberapa, jumlahnya nggak banyak banget gitu, tapi jaraknya yang tidak beraturan. Jadi kalau kalian pergi, lihat ada padang rumput yang banyak, terus ada pohon-pohon, ya, tapi pohonnya nggak terlalu banyak juga. Nah, itu yang disebut dengan hutan sabana. Itu disebut dengan sabana. Ya, apa itu stepa? Ya, stepa itu sama, ya. Jadi kurang lebih dengan sabana, dia padang rumput. Tetapi bedanya kalau stepa itu mirip-mirip gurun, ya. Jadi dia mirip gurun. Kalian tahu ya, gurun itu seperti apa? Jadi dia hanya ada rumput aja, tapi tidak ada pohon. Jadi rumput, hamparan rumput yang sangat luas. Nah, itu disebut dengan stepa. Ya, kalau sabana ada rumput dan ada pohon. Ya, nah itu bedanya antara sabana dan stepa. Ya, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, Miss Alice lanjutkan. Ya, berarti sudah jelas ya, ini flora. Ya, kalau di LKS kalian di situ kan ada halaman 35 ada flora dan fauna. Nah, ini adalah flora. Ya, floranya itu ada 4 jenis hutan berdasarkan iklim, ya. Berarti kita sudah masuk flora. Nah, sekarang kita lihat masuk yang terakhir adalah fauna. Kalian bisa lihat halaman LKS kalian halaman 36. Ya, 36 itu ada namanya persebaran fauna di Indonesia. Ya, fauna itu apa ya, Miss Elis? Hewan. Ya, fauna itu hewan. Ya, persebaran fauna di Indonesia, ya, ini bisa ceritakan di awal dulu. Ya, sebelum masuk materi ini bisa ceritakan ya. Jadi persebaran fauna di Indonesia itu dipengaruhi sejarah geologis pada masa lampau. Jadi berkaitan dengan sejarah masa lalu, sejarah masa lampau. Sebelum zaman es mencair ya, kawasan ini dangkalan Sunda atau paparan Sunda itu sama. Jadi kalau ada soal keluar, apa itu paparan Sunda? Kalian tidak usah heran. Paparan Sunda itu sama juga dengan dangkalan. Ya, dangkalan Sunda, paparan Sunda itu sama. Ya. Nah, paparan Sunda atau dangkalan Sunda ini menyangkut wilayah Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, ya, dan Pulau Bali. Ya, paparan Sunda, Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Pulau Bali. Nah, dulu ceritanya ini pernah bersatu dengan benua Asia. Gimana, El? Kepencet, Miss. Oh iya, oke. Ya, jadi dia pernah bersatu dengan benua Asia. Jadi apa namanya? Sumatera, Pulau Jawa, kalian lihat di peta ya, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, sama Pulau Bali itu bersatu. Sejarahnya itu mereka bersatu. Belum terjadi pulau-pulau sekarang seperti ini. Ya, itu bersatu. Nah, itu yang disebut dengan paparan Sunda atau dangkalan Sunda. Ya. Nah, sementara dangkalan Sahul atau paparan Sahul ya, ini berada di Pulau Papua dan pulau-pulau kecil di sekitar Papua. Ada Pulau Halmahera, ya, pulau-pulau kecil, Pulau Timor, Maluku, ya, yang ada di dekat-dekat Papua. Nah, itu dulu bersatu. Ya, pulau-pulau kecil dengan Papua itu bersatu dengan benua Australia. Ya, makanya
hewan-hewan yang berada di Indonesia bagian barat, ya, Indonesia di bagian tengah, Indonesia di bagian timur itu berbeda. Tetapi kenapa Miss di Papua dan Indonesia bagian timur dan pulau-pulau kecil lainnya itu hewannya hampir sama dengan di Australia? Ya karena tadi misalnya jelaskan itu termasuk dalam paparan Sahul. Mereka pernah menyatu dengan benua Australia. Ya, jelas ya? Ya, jelas ya? Oke. Nah, di sini kalian perhatikan slide misalnya selanjutnya. Nah, di sini ada garis Wallace, garis Weber. Apa itu garis Wallace? Apa itu garis Weber? Ya, garis Wallace itu sudah jelas ini garis yang memisahkan Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian tengah. Ya, itu garis Wallace yang berwarna merah ini. Ini di sebelah kiri kalian, kirinya Miss Alice, ada Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, ada Bali, di situ ya. Nah, itu termasuk dalam garis Wallace. Masuk Indonesia bagian barat dan memisahkan Indonesia bagian tengah. Ya. Nah, ini ada lagi yang berwarna biru ungu. Garis Weber. Apa itu garis Weber? Garis yang memisahkan Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur. Ya, makanya kalau kalian amati berdasarkan garis Wallace dan garis Weber, hewan-hewannya semua berbeda. Ya, makanya berbeda semua. Hewannya ada yang di barat, di tengah, di timur, itu hewannya berbeda. Ya. Jelas ya? Kalau Bali, kalian amati, Bali itu zonanya zona Indonesia bagian tengah. Tetapi berdasarkan garis Wallace, dia masuk barat. Ya, jadi Bali hewan-hewannya itu hampir sama dengan hewan yang ada di Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sumatera. Ya, jelas ya anak-anak ya? Ya, garis Wallace, garis Weber, ya, dangkaran Sahul, dataran Sahul, dataran Sunda, dangkalan Sunda, paparan Sahul itu sama. Ya, oke, bisa selanjutkan. Nah, ini fauna di Indonesia bagian barat. Ya, nah barat itu ya hewannya itu tipenya sebagai disebut dengan tipe asiatis. Ya, di sini ada yang tersebar di Pulau Sumatera, ya, ada di Jawa, di Kalimantan, dan di Bali. Nah, itu jenis hewannya hampir sama. Ya, contohnya gajah. Ya. Oke, sudah jelas. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Jelas ya? Oke, misalnya selanjutkan. Sekarang fauna Indonesia bagian tengah. Nah, tengah nih kalian bisa lihat fauna Indonesia bagian tengah itu fauna asli Indonesia. Ya,
ini asli Indonesia banget nih. Berarti hewan yang memang benar asli dari Indonesia itu adalah komodo. Komodo itu adalah hewan purba yang sampai sekarang masih ada. Ya, ini jenis hewan purba. Jadi memang hewan ciri khas Indonesia. Jadi kalau gajah tadi misalnya bilang kan gajah itu termasuk asiatik. Jadi di negara-negara Asia yang lainnya juga mereka banyak dapat hewan gajah. Tapi komodo belum tentu ada di negara-negara yang lain. Ya, hanya ada di Indonesia bagian tengah, yaitu tepatnya di Pulau Komodo. Jelas ya? Ya, di Bali ada, Nis. Iya, ada. Lihatnya di mana? Di kebun binatang. Tapi bukan bagian khusus dari, ya ini dapatnya di Pulau Komodo. Ya, ini menjadi ciri khas atau hewan endemik khas Indonesia. Ya, kalian lihat ya komodo ya. Itu hewannya besar, melata. Ya, bayangkan kulitnya itu loh tebal banget ya kulit komodo ini tebal banget. Terus dia mengeluarkan lidahnya itu untuk indera penciuman sama indera merasanya dia di mana ya dia merasakan ya ada hewan-hewan atau yang akan dia makan ya. Dan kalian juga lihat di situ kukunya tajam-tajam ya. Terus kalian bisa lihat juga komodo itu hewan yang mengeluarkan lendir yang banyak ya. Kalian tahu bahwa lendir di komodo itu banyak sekali mengandung bakteri. Sekali gigit ya, dia nggak lepas luka kita ini akan infeksi yang luar biasa karena lendirnya ini berbahaya ya. Banyak sekali bakteri ya, ratusan jutaan bakteri yang ada di lendir komodo ya. Walaupun dia jalannya lambat gitu, tapi kalau dia sudah menangkap mangsa, wow, cekraman kukunya sama gigi-giginya dan lendirnya itu ya menakutkan ya. Ini hewan purba yang masih ada sampai sekarang ya. Oke, baik. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas? Nah, tadi sudah misalnya jelaskan bahwa di awal bahwa tadi ada Pulau Sumatera, Jawa, Bali, ya, itu termasuk dalam dangkalan Sunda atau paparan Sahul. Jadi sebagian besar hewannya sama, ya, bersatu dengan Asia, benua Asia. Sedangkan dangkalan Sahul, ya, itu berada di Papua dan Indonesia bagian timur, ya. Indonesia yang pulau-pulau kecil, mereka pernah bersatu dengan benua Australia, itu paparan Sahul. Nah, Indonesia bagian tengah, mengapa? Dia tidak pernah bersatu dengan negara manapun, dengan benua manapun, ya, tidak pernah menyatu dengan daratan manapun. Jadi ini adalah fauna asli Indonesia. Jelas ya? Jadi dia tidak pernah menyatu kemana-mana ya. Jadi dia memang terdapat di Indonesia bagian tengah. Ya, jelas ya untuk Indonesia bagian tengah. Selanjutnya Indonesia bagian timur. Ini hewan apa ya? Ada yang tahu hewan apakah ini? Misalnya tanya, hewan apakah ini? Ada yang tahu? Kanguru kah ini? Ya. Nah, ya. Jadi kalau kalian lihat fauna di Indonesia bagian timur, ya, itu tipenya dengan Australis, ya. Jadi sudah bisa dijelaskan tadi paparan Sahul atau dangkalan Sahul. Nah, itu adalah contohnya Papua. Papua dan pulau-pulau kecil yang memang ada di Papua, ya, itu menyatu dengan benua Australia. Ya. Sini ada Pulau Halmahera,
Kepulauan Aru, dan pulau-pulau kecil lainnya, ya ini pernah menyatu dengan Australia, ya. Jadi hewannya, makanya saya bilang hewannya itu hampir sama dengan berada di Australia. Ya, silakan Tiffany. Oh, kepencet. Oke. Ya, jadi hewannya apa aja? Kanguru, koala, ya di Indonesia bagian timur. Yang kita bisa ketemui juga di benua Australia. Jadi nggak usah lihat mau cari kanguru di benua Australia, nggak usah jauh-jauh datang ke Australia. Ya, ke Indonesia bagian timur kita juga ada Australia. Ada juga kanguru, ya. Ya, hewan yang berkantung, ya. Jadi dia memiliki ciri khas, ya, ada kantungnya di perutnya. Jadi dia bisa membawa anaknya kemana-mana, ya, dengan kaki belakang dan depannya yang lebih pendek, kaki depannya, tangan depannya itu yang lebih pendek dan kaki belakangnya yang lebih panjang. Dia meloncat dan lari lebih kencang. Ya, dia ada ciri khasnya dengan membawa kantong, ya. Jadi ada kantongnya. Ya, bagi kalian yang sudah pernah melihat secara langsung kanguru, ya. Kalau misalnya sih maksudnya sudah lihat ya kanguru, tapi lihatnya sama di Bali Zoo. Ya, ke kebun binatang, datang ke zoo, ya, terus lihat hewan-hewan di sana juga lengkap, ya. Kita bisa melihat semua, ya. Ya, kegunaannya zoo itu, apakah zoo itu menyiksa hewan? Tidak. Nah, itu supaya melestarikan hewan-hewan itu tidak punah. Makanya disimpan di zoo. Ya, dan kalian juga bisa belajar. Mungkin kalian SD, ya. SD itu jalan-jalannya, field trip-nya ke Bali Zoo, ke safari. Ya. Jadi bisa lihat hewan-hewan secara langsung, ya. Ya, kalau di Indonesia, khususnya di Bali, kalau Bali Zoo, ya kalian bisa jalan kaki, ya. Berarti jalan kaki kita bisa melihat hewan-hewan secara dekat, ya. Jadi kita jalan lihat hewan-hewan, ya. Kalau kalian yang pernah ke Bali Zoo, ya, jadi bisa juga mau ngasih makan hewan-hewan, kita beli, kita kasih hewan-hewan itu. Ya, kita bisa lihat secara langsung lebih dekat, ya. Tapi kalau safari, ya, kalau safari itu berarti kita harus menggunakan bus. Jadi naik bus, kita lihat hewan-hewan di sana. Jadi dijelasin sama tour guide-nya. Dia jelasin ini di sisi kiri ada hewan ini, sisi kanan ada hewan ini. Dia menggunakan ini, dia ciri khas hewan ini, dia berasal dari negara ini. Ya, kita dijelaskan, dibantu. Ya, tapi kalau Bali Zoo, kalian mau tahu ini hewan apa ya? Sudah ada tulisannya. Ya, ini hewannya berasal dari mana, nama hewannya ini apa, makannya apa. Ya, tetapi kalau di safari kalian dijelaskan sama tour guide, ya. Jadi naik bus, lihat, silakan lihat di sisi kirinya. Di sini ada kuda Nil. Kuda Nil adalah hewan ciri khas endemik mana, negara mana. Dia berada sukanya di kubangan lumpur, ya, dijelasin, ya. Jadi kalau kalian datang ke objek wisata itu berarti kemari safari atau ke Bali Zoo, semua memiliki ciri khas masing-masing. Ya, tetapi sekarang tergantung kalian mau yang mana. Mau melihat secara langsung sambil membaca atau mau lihat secara langsung dijelaskan sama tour guide-nya. Ya, kalau misalnya dua-duanya sudah, ya. Misalnya sudah datang ke sana melihat secara langsung, ya. Nah, itu banyak sekali hewan-hewan yang bisa kita lihat. Ya, walaupun yang tidak ada di Indonesia, tapi kalian akan melihat juga fauna atau hewan-hewan yang berasal dari negara-negara lain. Ya, banyak sekali. Ya, kalau kalian datang ke kebun binatang, ke safari, gitu banyak sekali pembelajaran yang kita dapat, ya. Bukan hanya sekedar kita hanya melihat, ya.
sekedar jalan-jalan, tidak. Tapi jalan-jalan sambil belajar mengenal jenis hewan yang ada di Indonesia. Terus hewan yang ada di negara-negara lain ya. Kalau di Indonesia bagian barat itu salah satunya juga harimau. Ya, harimau itu ciri khas atau hewan yang memang berasal dari Indonesia bagian barat. Ya, harimau Sumatera. Ya, nah itu bagian barat. Ya, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Jelas? Jelas ya? Karena waktu kita sudah habis ya, tinggal berapa menit lagi? Sudah habis ini ya. Oke. Miss Elis ada. Nah, silahkan lihat. Di sini ada PR, IPS, LKS kalian kerjakan halaman 37 sampai 39 bagian A dan bagian B. Bagian A dan bagian B kalian kerjakan di Word. Ya, kerjakan di Word dan dikirim ke TD Smart. Kalian ketik, kalian tulis di Word ya. Silahkan. Tapi langsung jawaban aja, jangan soalnya ditulis, langsung jawaban. Ya, kalau Miss kalau kerjakan di buku boleh, ya tapi yang penting jelas. Pada saat kalian mengirim di TD Smart itu jelas. Ya, nanti akan Miss Elis infokan di pengumuman di TD Smart. Nanti kalian bisa lihat, nanti Miss Elis kasih pengumuman ya untuk PR-nya. Ya, nanti kalian bisa lihat di TD Smart ya. Untuk sementara kalian bisa lihat dulu apa yang Miss Elis sampaikan ya. Kalian dengar yang Miss Elis sampaikan atau kalian boleh catat dulu ya di buku catatan kalian PR-nya atau di LKS kalian boleh ditandai ya. Tulis PR, bagian A dilingkari, bagian B ya. Uji kompetensi 4. Kerjakan dan kirim ke TD Smart. Nanti di TD Smart akan Miss Elis infokan. Ya, jelas anak-anak? Jelas ya? Ada pertanyaan? Nanti deadline-nya lama ya, nanti akan Miss Elis kasih. Ya, misalnya sebelum tulis di TD Smart, misalnya infoin aja secara lisan kepada kalian ya. Nanti kalau udah selesai mengajar hari ini akan misalnya masukkan di TD Smart atau besok ya. Paling lambat besok misalnya masukkan di TD Smart ya pengumumannya ya untuk PR. Sampai di sini ada pertanyaan, jelas? Dan sekalian materinya sudah selesai akan misalnya kirim juga melalui TD Smart dan kalian bisa mendownload materi PowerPoint hari ini ya. Jelas anak-anak? Jelas ya? Oke. Sama instruksinya Miss Elis. Kalau kalian ada benar salah dengan TD Smart, info ke Miss Elis atau ke wali kelas dan bilang tidak bisa, berarti via WA silakan. Tapi diutamakan adalah melalui TD Smart. Ya, jelas ya anak-anak ya? Jelas? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Miss Elis minta tolong dong satu orang. Bantu Miss Elis dalam doa. Miss Elis minta tolong siapa ya yang belum pernah Miss Elis panggil? Yang belum pernah berdoa? Ya, oke. Miss Elis minta tolong Josefina Liora bisa bantu dalam doa. Josefina Liora bisa bantu dalam doa. Ya, Miss. Oke, minta tolong bantu doa ya. Kita tutup akhiri pembelajaran hari ini ya. Iya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah selesai belajar IPS. Tuhan, tolong berkati kami. Sebentar lagi kami akan istirahat, Tuhan. Supaya kami bisa melanjutkan pelajaran lagi dengan baik, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, God bless you all. Oh iya, El. Ya, silakan El. Semua nyalain kamera.
Oke, ya. Ayo, nggak apa-apa, El. Langsung. Oke. Ayo. Greetings. Thank you, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Halo Nana, selamat pagi. Rahajang Semeng. Selamat pagi, Rahajang Semeng, anak-anak 7B. Oke, ya. Pagi Elijah. Pagi Josephine, Laura, Alana. Nah, anak-anak, coba Elijah, halo Elijah, greetings dulu. Semua unmute. Salam. Rahajang Semeng. Nggih, Rahajeng Semeng. Ya. Anak-anak Rahajeng Semeng rahinane mangkin Bude tanggal 26 Agustus kalih tali kalih dase. Bude itu Rabu, 26 itu 26, Agustus kalih tali kalih dase. Nah, anak-anak, sesuai janji Bu Desa yang kemarin, hari ini kalian Bu Desa sudah siapkan tugas bahasa Bali. Silakan kalian download di TD Smart, kemudian jawab 9 tambah 3. Anak-anak silakan langsung kerjakan, kalian langsung kirim lagi ke TD Smart setelah dijawab. Boleh dalam bentuk dokumen, boleh dalam bentuk foto. Kalian kirim di TD Smart paling lambat Bu Desa kasih waktu pukul 14 ya. Jam 2 Wita, 14 Wita hari ini. Kalian download, Bu Desa ulang, silakan kalian download soalnya di TD Smart, kemudian jawab. Setelah dijawab, silakan kirim lagi hari ini. Batas waktunya pukul 14 Wita. Ada pertanyaan? Anak-anak, minggu lalu Bu Desa sudah informasikan kalian yang belum download materinya, silakan kalian download materinya. Jadi pertanyaan Bu Desa seputar Orti Bali. PowerPoint-nya sudah Bu Desa share pada beberapa minggu lalu. Itu pada pertemuan yang pertama tuh tentang Orti Bali. Sampai sini ada pertanyaan? Coba
Noah, halo Noah. Noah. Halo. Ya. Eh, jelas Noah, ada pertanyaan? Enggak. Ya. Silakan kalian ya, ada Bianca. Halo Bianca Angelica, ada pertanyaan? Halo Bianca. Bianca Angelica, ikuti pelajarannya Bu Desa. Halo. Halo Elijah. Elijah. Ya, Bu Desa. Elijah bisa bantu Bu Desa? Ada temanmu yang enggak mengikuti meeting ini? Pelajaran ini? Bianca tadi ikut ya? Bianca Angelica. Halo Bianca? Halo? Halo, Bu Desa. Ya, ada pertanyaan? Hah? Ini siapa nih? L. L. Gimana L? Ada yang enggak ikut ya? Ada yang enggak hadir hari ini? Bu Desa panggil Bianca dari tadi enggak nyaut. Bianca masuk. ada? Ada. Halo, Bianca Angelica. Ada? Ada, Bu. Bianca Rona? Bianca. Ada. Oh, berarti ada semua Kenapa, ini? Miss? Iya. Sudah jelas informasinya, Bianca? Sudah, Miss. Iya. 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 Jelas ya? Kalau sudah jelas, silakan hari ini masih ada. Silakan kalian Bu Desa ulang sekali lagi, download soalnya, langsung jawab. Kalau ada pertanyaan, silakan Bu Desa ada di sini. Ya, kalau ada sisa waktu nanti, Bu Desa informasikan ya. Fightly itu tugas 2 belum. Fiona tugas 1 belum, yang Orti. Halo Fightly, ada Fightly? Ya. Tugas 2-nya nak belum ya? Yang ada Krunelinggelnya. Oh, itu saya sudah kirim di TD Smart. Di TD Smart, tanggal berapa? Tanggalnya nggak ingat. Soalnya udah dari waktu itu. Oh, Bu Desa enggak ketemu di TD Smart. Fiona, halo Fiona. Ya, Iya, coba. Miss. Yang Orti Bali belum ada ya? Orti Bali. Tolong dicek dulu Orti Balinya, tugas yang pertama sekali. Sean Jeremy, halo Jeremy. Halo Bu. Jeremy juga tugas 2 belum Bu Desa terima. Yang Orti dan Krunalingga Bu. Iya. Itu saya sudah kumpul Bu. Di TD Smart. TD Smart. Ntar coba saya cek dulu Bu. Dicek dulu ya, Bu Desa enggak nemu, Bu Desa sudah. Terakhirnya saya sudah kumpul Bu. Iya. Dicek lagi ya. Nanti Bu Desa info lagi. Sean. Oh ya, di WA Bu, di WA. Saya kirimnya di WA. Di WA? Iya Bu. Di WA. Oh, Bu Desa cek lagi, berarti tidak ada namanya ya. Belum Bu Desa tidak nyimpen. Kalau ini Sean di WA.
Yang ini, yang Fitly di TD Smart. Oh, oke, Bu. Nah, untuk tugas yang minggu lalu, anak-anak 7B, Bu Desa baru terima 2 anak aja, yang halaman 18. Yang lain gimana? Bu Desa baru terima 2 orang aja. Tepat waktu. Yang sudah ngumpul, Elijah sama Satwika. 2 orang anak. Yang lainnya mana? Bu Desa, saya sudah kan Bu Desa? Yovani. Iya. Yovani, kapan ngirimnya, Nak? Via WA ya? Iya, kayaknya Bu Desa. Yovani. Nah, ntar Bu Desa cek lagi ya. Ya. Karena belum ya. Yang lagi sudah ngirim siapa? Halaman 18. Berarti Bu Desa harus cek. Sean, Jeremy, tugas minggu lalu sudah? Halaman 18? Saya belum kumpul, Bu. Belum ya. Padahal Bu Desa sudah jelaskan. Sudah dibahas, langsung dibahas, dikerjakan bersama, harusnya dikumpul waktu itu kalau mau nilainya maksimal. Kalau silakan dikumpul, tapi mohon maaf yang belum kumpul kan, silakan segera dikumpulkan. Boleh sekalian nanti kalian kirim di TD Smart, sekalian mengirimkan jawaban yang hari ini, ya. Jelas anak-anak? Tapi mohon maaf, nilainya tidak sama dengan nilai temanmu yang mengumpulkan tepat waktu. Bagaimana Fiona? Jelas? Halo Fiona? Fiona Amedia. Max, gimana Max? Halo Max. Ya. Ada pertanyaan? Yang apa? Silakan ya. Silakan Bu Desa ulang yang hari ini. Tolong nanti di-download soalnya, dikerjakan, dikirim di TD Smart ke TD Smart. Sekalian yang belum mengirimkan tugas-tugas yang tadi Bu Desa informasikan, terutama halaman 18. Silakan sekalian dikirim. Oke, Max, jelas Mas? Jelas ya? Kita kerjain halaman 18. Yang minggu lalu kan sudah? Max sudah kerjakan? Halaman 18 kan sudah minggu lalu. Untuk hari ini kerjakan soal tentang tugas bahasa Bali tentang Orti Bali. Itu gimana? Di TD Smart. Download di TD Smart, kemudian kerjakan, langsung kirim lagi ke TD Smart. Ada di antara kalian yang bermasalah TD Smart-nya? Tidak ada laptop misalnya ada? Kalau misalnya ada kendala, tidak bisa mengirim ke TD Smart, kalian boleh ke WA-nya Bu Desa atau ke emailnya Bu Desa. Gimana, Max? Jelas? Ini saya lagi buka TD Smart. Ya, silahkan ya. Gimana anak-anak? Kalau sudah jelas, acungkan jempol ya, 2 jempol.
Kalau sudah jelas, ya boleh satu. Oke. Ya. Baiklah. Salomita gimana? Ya. Jadi saya. Ya. Bianca. Ya, silakan ya. Oke. Nah, anak-anak ini yang belum punya materinya, ini materinya, silahkan bisa di-download di TD Smart, Orti utawi Gatra Bali. Bu Desa akan jelaskan secara singkat lagi, review secara singkat ya. Nih, pengertian utawi tegas orti. Orti utawi gatra Bali inggih punika saluwiring gatra. Ya. Semua berita atau informasi yang didengar atau dibaca bertujuan agar yang mendengarkan atau membaca bisa memahami isinya. Ini pengertian orti. Lanjut. Soroh orti, jenis-jenis orti. Manut penglimbaknya nih, menurut penyebarannya, menurut tempat penyebarannya, berita dibagi menjadi dua macam, yaitu berita atau orti sanema asal saking media elektronik, lan media orti sanema asal saking media cetak. Berita yang berasal dari media elektronik dan media cetak. Media elektronik sane nyiarang orti Bali. Ya. Beberapa media, ya kalau televisi ada dua, TVRI dan Bali TV. Kalau radio ada RRI Pro Budaya 1, 2, 3, 4 Denpasar. RPKD 926 FM. Radio Genta Bali. Miwas Sane Siosan, MSL, dan internet. Kalau media cetak yang menyiarkan orti Bali ada koran Bali Pos, tabloid Baliage, tabloid Suluh Bali, majalah Wiata Mandala, majalah Denpos. Tata titing wangun orti. Tata titing wangun orti. Tata cara menyajikan orti. Tata titing wangun orti wantah antuk ringkesan saking bahasa Inggris. 5W1H inggih punika ringkesan saking what, who, when, where, why, how. Napi sire nyek pidan dije ngude ken-ken.
Nah, napi nakenan indek pikobet, sire nakenan indek jadme, pidan nakenan indek galah. Ya. Galah indek dauh dina. Dije nakenan indek genah. Ngude nakenan indek ngude utawi ngudiang nakenan indek saneng rana yang pikobet. Kengken tapu napi nakenan indek dudonan rauhne pikobet. Nakenan indek dudonan dudonan ya, itu ya. Nah, silakan anak-anak yang jangan lupa ya, jangan dikerjakan, jangan lupa tulis nama lengkap atau ketik nama lengkap, kelas dan nomor absenmu pada lembaran jawaban. Halo Jesaya, sudah mulai mengerjakan? Ya, oke. Baiklah. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung ya. Silih sinunggil itu salah satu. Kalian tulis salah satu saja. Dari beberapa yang ada, kalian tulis salah satu aja. Ya. Saya nggak ngerti. Yang nomor berapa, Nak? 1. Nomor 1. Siapa ini? Giovanni. Giovanna.
Giovanni. Giovanni. Giovanni sudah dapat ininya? Sudah dapat materinya? Sudah. Oh, sudah. Cuma belum ngerti bahasanya. Iya, belum. Nomor 1. Ada di ini anak-anak. Baca ininya, baca materinya, itu ada persis ya. Saluirin gatre, tadi juga sudah Bude jelaskan. Saluirin gatre utawi berita, setiap berita yang didengar utawi dibaca yang mempunyai sane madui tetuak mangde sang mirengang utawi ngwacen wikan ring dagingnya nih kawastanin apa? Ini merupakan pengertian dari apa? Ya, nomor 1 ini merupakan pengertian utawi sukseman apa? Sudah? Iya, pengertian dari apa? Silahkan ya kalau ada pertanyaan lagi. Delapan 751.
Permisi Bu Desa. Iya, Saya bingung sama yang nomor 10. nomor 10. Oke. Tata titi wangun orti, wantah antuk ringkesan saking bahasa Inggris. Tata cara membuat berita itu menggunakan 6 pertanyaan yang merupakan istilahnya ringkasan dari bahasa Inggris. Ya. Yang 6 pertanyaan itu yang sudah umum itu ada di materi Tata titing wangun orti. Yang nanya siapa? Catherine ya? Iya. Catherine udah punya materinya? Sudah. Iya, baca di Tata titi. Ya. Oke, Bu. Iya. Apa namanya? Istilah Inggris. Karena istilah bahasa Balinya enggak ada. Bu Desa, Ya. itu yang nomor 10 itu kita tulis ke 6-6-nya. Enggak, istilahnya aja. Istilahnya ada, Nak. Istilahnya. Nama singkatannya. Kalau bahasa Indonesia, Askadimega misalnya. Askadimega, apa, siapa, aska, apa, siapa, kapan, gitu-gitu. Istilahnya Askadimega. Kalau Inggrisnya apa?
Kondisi nomor 3 apa ya? Ini Dari siapa? Yovani. Ini siapa ya, Nak? Iya. Televisi, radio, miwah internet, ngeranjing soroh media. Televisi, radio, miwah internet itu termasuk jenis media apa? Salah, Miss, nomor 5. Nah, nomor 5 salah satu. Silih sinunggil salah satu. Salah satu tabloid yang berisi atau yang mencantumkan Orti Bali yaitu. Sudah? Oke. Sudah, Bu. Terima Ya. kasih. Oke. Bu Desa, Ya. yang nomor 7 artinya apa? Nomor 7. Surat kabar utawi koran. Sane madaging. Madaging itu berisi yang mencantumkan, yang ada ya, surat kabar yang ada Orti Balinya itu apa? Ada di materi. Oke, makasih. Sama-sama. Bu Desa, saya mau nanya, nomor 14 itu artinya apa yang indi sane ngerana yang pikobet? 14. Krune pitaken, kata tanya ya. Kata tanya dari 6 kata tanya itu yang digunakan untuk menanyakan penyebab ngeranayang, sane ngeranayang yang menyebabkan adanya masalah dalam berita. Yang menyebabkan, sesuatu yang menyebabkan. Silakan baca lagi materinya. Sudah jelas? Siapa nanya tadi? Kathleen? Iya. Iya. Jelas, Kathleen? Jelas. Sama Bu, genah itu apa Bu? Genah itu genah tempat. Oke, kasih. Iya. Kalau jatma tuh apa? Jadme itu orang. Jadme itu orang, Nak. Oke. Bahasa Bali sampai jam 11.30. Anak-anak, waktunya masih lagi beberapa menit saja. Kalau ada pertanyaan silakan Bu Desa ulangi. Kalian jawab soalnya, isi tulis, jangan lupa cantumkan identitas yang lengkap, nama yang lengkap, isi kelas, bila perlu isi nomor urut, ya.
Kalian jawab, kemudian kirimkan di TD Smart. Ya, kalau misalnya ada masalah di TD Smart, kalian ada kendala, masalah laptop misalnya atau apa, kalian boleh kirim ke WA-nya Bu Desa. Jangan lupa waktunya, batas waktunya kalau mau nilainya maksimal sampai pukul 14 WITA hari ini, ya. Bagi anak-anak yang belum mengumpulkan, tadi Bu Desa sudah sebut nama, yang belum mengumpulkan halaman 18, tugas 2, tugas kedua, silakan sekalian kirimkan hari ini ya. Namun mohon maaf yang halaman 18 itu yang mengirim tidak tepat waktu, nilainya tidak sama ya. Karena itu sudah kita bahas, harusnya itu sangat membantu anak-anak. Yang hari ini juga kalian biasakan, perhatikan waktu pengumpulan. Bu, yang halaman 18 itu di buku paket itu cuma C aja kan, Bu? B dan, tunggu. Yang halaman 18. Halaman 18. Halaman 18 yang B dan C, nak. Yang B dan C. Tapi B-nya saya belum selesai. Lagi dikit. Ya, diselesaikan dulu baru dikirim ya. Diselesaikan. Ini kapan dikumpul, Bu? Paling lambat. Waktu pengumpulannya kan sudah minggu lalu. Yang nilainya maksimal itu sudah minggu lalu. Tapi yang belum silahkan dilengkapi. Makin cepat makin baik ya. Siapa ini tadi? Yovani ya. Makin cepat makin baik ya Yovani. Tanya temen boleh. Miss, permisi Miss. Yang halaman 18 itu kumpulnya di mana ya Miss? Boleh sekalian ke TD Smart. Kalian kan mau ngirim ke TD Smart. Boleh ke WA-nya Bu Desa. Mumpung sekalian ngirim, sekalian dikirim di situ boleh. Ya. Tolong anak-anak dengar-dengaran. Harusnya ini gampang ini, harus kalau minggu lalu dapat nilai 100. Ya. Tapi tidak apa-apa, yang belum lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Yang belum tolong segera dilengkapi. Jangan sampai kosong. Kalau kosong itu tidak bisa tuntas, nak. Ya. Anak-anak, hari ini waktunya sudah habis. Sebelum Bu Desa tutup, ada pertanyaan lagi? Gimana? Elijah? Sudah Elijah? Yang sudah selesai mengerjakan siapa? Coba tunjukkan jempolnya. Oke, Kathleen. Ya, yang lain mana? Belum? Ya, yang belum segera. Ya, Krisya. Tadi yang nomor 14 itu menanyakan sebuah peristiwa ya kan? Yang nomor 14. Coba baca, nak. Coba baca soalnya. Bu Desa Guna sudah. pitaken sane keanggen indik sane ngeranayang pikobet. Oh, yang menyebabkan terjadinya masalah. Apa yang menyebabkan terjadinya masalah?
yang menyebabkan terjadinya masalah. Sesuatu. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang menyebabkan terjadinya masalah. Dah? Oke. Kalau sudah, Elijah. Halo, Elijah. Silakan. Iya, silakan. Greetings. Iya. Gimana, Elijah udah selesai? Sudah. Iya, oke. Tapi tinggal kirim aja. Iya. Segera ya. Iya. Semua unmute. Greetings. Oke. Biasa. Kemarin bahasnya kecepatan halaman 18 sampai itu. Yang halaman 18, ya. Kenapa? Kenapa? Ibunya kecepatan bahasnya. Oh, halaman 18? Enggak. Sudah sampai selesai. Tapi saya belum selesai. Oh, tanya teman ya, Nak ya. Ya, Bu. Tanya teman Yovani. Ya. Kalau enggak di WA, tanya teman aja. Oke? Kalau masih ada masalah di WA Bu Desa, karena waktunya habis. Bu Desa harus ngajar di Oke. 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 Iya. Semua unmute. Semuanya unmute. Semangat ya, anak-anak. Oke. Oke. Salam. Sukses Susnya rangin. Nggih, suksema mewali. Nggih, Om santih Om. Damai selalu. Bye bye. Rahajeng. Halo anak-anak, hai, selamat siang. Apa kabar kalian semuanya? Saya yakin dan percaya kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, luar biasa. Ya, beri reaction thumbs up bagi anak-anak kelas 7B, anak-anak kelas 7B yang dengar suara Miss Yani. Iya, terima kasih ya saya. Iya, terima kasih Nak. Oke, jadi bisa didengar dengan jelas ya suara Miss Yani ya. Baik anak-anakku, di jam terakhir ini, siang hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPA. Kita awali dengan doa ya. Miss Yani ingin mendengarkan suara Yusefina. Halo Yusefina, hai. Kamis. Halo, pimpin kita dalam doa ya nak. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Iya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mulai pelajaran IPA, tolong berkati kami agar kami bisa belajar dengan baik. Juga tolong berkati Miss Yani yang akan mengajar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin, amin. Terima kasih Yosefina sudah berdoa untuk kita semua. Terima kasih sudah. Greetings dulu Miss. Iya, baik. Silahkan El. Greetings. Good afternoon. Okay, good afternoon. How are you? And how are you? Fine, thank you. Baik anak-anak,
Kalian siapkan buku IPA-nya ya. Kita akan melanjutkan pelajaran IPA untuk yang terakhir dari klasifikasi 5 kingdom, yaitu kingdom Animalia. Iya, bagi anak-anakku kelas 7B yang memerlukan PowerPoint dari materi kingdom Animalia yang akan Miss Yeni sampaikan hari ini, kalian bisa mengunduhnya dari TD Smart. Sudah Miss Yeni upload ya untuk PowerPoint-nya di TD Smart. Ya, oke ya, bisa diupload, bisa diunduh dari TD Smart. Sudah Miss Yeni upload untuk PowerPoint-nya ya. Baik, Miss Yeni share screen dulu untuk PowerPoint-nya. Bentar ya. Sudah terlihat? Oke, udah ya, sudah terlihat. Untuk yang kunci determinasi juga sudah ada, Nak, dari waktu Miss Yani menyampaikan materinya, sudah ada di TD Smart. Sudah semua Miss Yani upload di TD Smart ya. Dicek kembali ya, Nak ya. Semua materi dan semua tugas sudah Miss Yani upload di TD Smart. Ya, untuk materi hari ini pun PowerPoint-nya juga sudah Miss Yani upload di TD Smart ya. Dicek kembali ya. Bagi kalian yang memerlukan bahan untuk setiap materi pembelajaran IPA dari Miss Yani, kalian bisa mengunduhnya di TD Smart karena semuanya sudah Miss Yani upload di TD Smart ya. Kalau Yovani nggak ada, Miss. Sudah Miss upload, Nak. Tolong dicek kembali ya. Dari awal pembelajaran untuk materi-materinya sudah Miss Yani upload ya. Coba dicek kembali ya, Nak ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Iya, kita lanjutkan dulu materinya ya. Baik, sistem klasifikasi 5 kingdom. Untuk materi bab 2, pembelajaran IPA mengenai sistem klasifikasi 5 kingdom, kita mengingat kembali ada 5 kingdom, yaitu yang pertama kingdom Monera, yang kedua kingdom Protista, yang ketiga kingdom Fungi, yang keempat kingdom Plantae, yang kelima kingdom Animalia. Kita sudah mempelajarinya sampai kingdom yang keempat, yaitu dari kingdom Monera, Protista, Fungi, sampai dengan Plantae. Hari ini kita akan melanjutkan ke kingdom yang kelima, yaitu kingdom Animalia. Baik, yang perlu kalian perhatikan mengenai kingdom Animalia ini adalah ciri-cirinya, kemudian pengelompokannya, kemudian contoh dari masing-masing kelompok. Ya, nah kita lihat dulu untuk ciri-ciri dari kingdom Animalia. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama mengenai ciri kingdom Animalia adalah bersifat eukariotik. Kalian masih ingat kan arti kata eukariotik? Eukariotik itu adalah organisme yang memiliki membran inti. Ya, eukariotik, organisme yang memiliki membran inti. Kemudian bersifat multiseluler, artinya terdiri atas banyak sel, multiseluler. Kemudian bersifat heterotrof. Heterotrof itu artinya organisme yang tidak mampu membuat makanannya sendiri. Jadi memerlukan tumbuhan dan juga makhluk hidup yang lain sebagai makanannya. Ya, jadi tidak bisa membuat makanannya sendiri, tidak memiliki klorofil untuk membuat makanan sendiri. Jadi untuk memperoleh makanan dilalui dengan cara memanfaatkan organisme yang lain. Ya, jadi memerlukan tumbuhan
atau hewan yang lain untuk dimakan. Kemudian tidak memiliki dinding sel. Ya, 4 ciri dari kingdom Animalia yang perlu diperhatikan di sini ulangi. Yang pertama, bersifat eukariotik, artinya organisme memiliki membran inti. Kemudian multiseluler, artinya terdiri atas banyak sel. Bersifat heterotrof, artinya tidak mampu membuat makanan sendiri dan membutuhkan makhluk hidup yang lain untuk dikonsumsi. Kemudian tidak memiliki dinding sel. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk kingdom Animalia dikelompokkan lagi menjadi 2 berdasarkan ada tidaknya tulang belakang pada hewan tersebut. Sehingga kingdom Animalia ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu kelompok Avertebrata dan kelompok Vertebrata. Kelompok Avertebrata ini adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Sedangkan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Baik, kita akan membahasnya satu persatu ya anak-anakku ya. Dimulai dari hewan Avertebrata. Kemudian sudah selesai hewan Avertebrata, kita akan membahas tentang hewan vertebrata. Oke, berikut ini adalah pengelompokan dari hewan Avertebrata. Hewan Avertebrata yaitu hewan yang tidak bertulang belakang dikelompokkan menjadi 8. Ya, lumayan banyak, ada 8 kelompok. Sedangkan kalau hewan vertebrata itu dikelompokkan menjadi 5. Ya, lebih sedikit dibandingkan Avertebrata. Kita belajar bersama-sama untuk mengingat nama-nama kelompoknya ya anak-anak ya. Sambil mendengarkan penjelasan Miss Yani juga kalian sambil mengucapkan nama dari masing-masing kelompok itu biar ingat. Oke ya. Avertebrata. Yang pertama, Porifera. Yang kedua, Colenterata. Yang ketiga, Platyhelminthes. Yang keempat, Nemathelminthes. Yang kelima, Annelida. Yang keenam, Mollusca. Yang ketujuh, Echinodermata. Yang keempat, Arthropoda. Di sini ulangi, untuk kelompok Avertebrata. Yang pertama, Porifera. Yang kedua, Colenterata. Yang ketiga, Platyhelminthes. Yang keempat, Nemathelminthes. Yang kelima, Annelida. Yang keenam, Mollusca. Yang ketujuh, Echinodermata. Yang kedelapan, Arthropoda. Sudah ya? Kita akan bahas satu persatu dimulai dari Porifera. Masing-masing kelompok dari hewan Avertebrata ini memiliki ciri khas yang membedakannya dengan kelompok yang lain. Ya, kita lihat dulu ciri-cirinya untuk kelompok Porifera. Disebut Porifera karena memiliki tubuh berpori. Ya, namanya hampir mirip ya, berpori, Porifera, hewan berpori, disebut Porifera karena tubuhnya berpori. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan pori. Kemudian kalau dilihat untuk habitatnya atau tempat hidupnya, sebagian besar hidupnya di air laut dangkal. Ada juga yang hidupnya di air tawar. Ya, kalau kalian senang untuk pergi jalan-jalan ke laut ya, jadi daerah laut yang dangkal, kalian akan menjumpai hewan yang tidak bertulang belakang kelompok Porifera ini. Dan Porifera ini penuh dengan warna-warni anak-anak, jadi terlihat sangat menarik. Berwarna-warni ya. Contohnya adalah Sphongilla dan Eusphonia. Berikut ini adalah beberapa contoh gambar dari kelompok Porifera. Menarik ya, warna-warni ya, warnanya sangat bagus ya. Jadi tubuhnya dipenuhi dengan pori. Hewan berpori. Ciri
khasnya adalah tubuhnya berpori, sehingga dikelompokkan ke dalam kelompok porifera. Baik, kemudian yang kedua adalah Coelenterata. Kalau tadi kita sudah melihat dari ciri porifera, tubuhnya berpori, lain halnya dengan Coelenterata. Coelenterata ini memiliki ciri tubuh berongga. Ya, hal inilah yang membedakan kelompok Coelenterata dengan kelompok yang lainnya. Porifera tubuhnya berpori, Coelenterata tubuhnya berongga. Kemudian Coelenterata ini juga memiliki ciri memiliki tentakel. Tentakel ini digunakan untuk menangkap mangsa. Hidup di laut. Jadi kelompok Coelenterata hidupnya di laut. Tubuhnya berongga dan memiliki tentakel. Contohnya adalah hydra dan ubur-ubur. Mungkin kalian pernah mendengar kata hydra dan ubur-ubur ya. Nah, berikut ini adalah contoh gambar dari hewan Coelenterata. Di bagian sebelah kiri, gambar kiri, 2 gambar kiri ini adalah hydra. Kemudian 3 gambar di sebelah kanan ini adalah ubur-ubur. Kalau kita perhatikan untuk hydra, ini adalah tentakelnya. Ya, bagian yang panjang ini adalah tentakelnya. Tentakel ini digunakan untuk menangkap mangsa. Oke, bisa diulangi untuk Coelenterata. Ciri-cirinya tubuhnya berongga, kemudian memiliki tentakel. Contohnya hydra dan ubur-ubur. Kemudian porifera, cirinya tubuhnya berpori. Contohnya adalah Euspongia dan Spongilla. Oke, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah Platyhelminthes. Dilihat dari ciri-cirinya, tubuhnya pipih, tidak beruas, tidak ada segmennya. Contohnya adalah Planaria. Untuk Planaria ini belum ditemukan nama spesiesnya, jadi bisa dituliskan Planaria sp. Untuk tubuh dari Planaria ini pipih dan tidak beruas, tidak bersegmen. Contohnya adalah Planaria. Nah, ini adalah contoh Platyhelminthes. Jadi tubuhnya pipih ya, anak-anak ya, ini gambarnya. Ini adalah Planaria. Tubuhnya pipih dan tidak bersegmen. Kemudian kelompok yang keempat adalah Nemathelminthes. Kalau sudah kita ketahui yang namanya kelompok Platyhelminthes itu memiliki tubuh yang pipih dan tidak bersegmen. Nemathelminthes tubuhnya juga tidak bersegmen, hanya saja bentuk tubuhnya yang berbeda. Untuk Nemathelminthes bentuk tubuhnya bulat panjang. Untuk Platyhelminthes bentuk tubuhnya pipih. Platyhelminthes dan Nemathelminthes tubuhnya tidak beruas. Bisa dipahami ya? Jadi ada ciri khusus yang membedakan antara Nemathelminthes dan Platyhelminthes, walaupun mereka memiliki ciri yang sama juga. Ciri yang sama adalah tubuhnya tidak beruas. Sedangkan ciri yang membedakan antara Platyhelminthes dan Nemathelminthes adalah kalau Platyhelminthes itu tubuhnya pipih, sedangkan Nemathelminthes itu bentuk tubuhnya bulat panjang. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Nemathelminthes ini adalah hewan yang hidupnya parasit. Jadi menumpang, merugikan inangnya. Contohnya adalah berbagai jenis cacing. Ya, berikut ini contoh dari kelompok Nemathelminthes. Ya, gambar cacing. Oke, sudah ada cacing kremi yang tengahnya ya. Termasuk kelompok Nemathelminthes yang memiliki bentuk tubuh bulat panjang dan tidak bersegmen. Kelompok, ya, aduh kaget. Jovanin lihat cacing yang A itu bisa hidup di air, Miss. Iya, oke. Terima kasih untuk informasinya, benar nak. Kita lanjutkan ya. Oke, kelompok yang kelima, Annelida.
Nah, untuk Platyhelminthes, Nemathelminthes, tubuhnya tidak beruas. Sedangkan untuk Annelida ini tubuhnya beruas. Beruas-ruas. Dia juga merupakan hewan parasit. Hidupnya menumpang pada inang, ya, merugikan inangnya. Hidup di air tawar, ada juga yang di air laut, dan ada juga yang di darat. Contohnya adalah lintah, cacing tanah, itu juga merupakan kelompok Annelida. Mungkin kalian bertanya, Annelida kan cacing, Nemathelminthes juga cacing, mengapa berbeda? Kembali lagi dilihat dari tubuhnya, kalau Nemathelminthes ini tubuhnya tidak beruas. Memang termasuk kelompok cacing. Nah, kalau Annelida ini, cacing tanah ini termasuk Annelida karena tubuhnya beruas. Itu yang membedakannya dengan cacing lainnya ya. Oke, kita lihat contoh Annelida. Nah, perhatikan tubuh cacing tanah ini di gambar bagian sebelah kiri. Tubuhnya beruas-ruas. Nah, ini ruasnya ya. Kemudian yang di tengah ini adalah lintah. Gambar lintah yang menempel pada tubuh manusia, pada bagian kulit manusia. Dia bersifat parasit. Apabila kita suka bepergian, melihat pemandangan yang indah di daerah hutan, tanpa kita sadari, di daerah hutan tersebut banyak terdapat lintah, ya. Dan tanpa kita sadari ternyata menempel pada kaki kita. Nah, lintah tersebut menempel dengan sangat kuat karena dia bersifat parasit, menghisap darah. Kalau dia belum puas menghisap darah, dia akan tetap terus menempel. Sampai pada akhirnya tubuhnya gemuk dan dia sudah puas untuk menghisap darah, akhirnya lepas dengan sendirinya. Tapi hal tersebut sangat merugikan manusia. Sangat merugikan hewan juga yang ditumpanginya. Ya, jadi lintah ini bersifat parasit. Ini ya anak ya. Ya anak-anakku coba diperhatikan tubuhnya beruas-ruas ya. Ini kelompok Annelida. Baik, selanjutnya kelompok yang keenam dari hewan avertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang adalah moluska. Moluska ini sering dikenal dengan sebutan hewan bertubuh lunak karena memiliki ciri tubuh yang lunak. Jadi ciri khas dari moluska ini adalah memiliki tubuh yang lunak. Kemudian umumnya, tidak semua moluska pada umumnya tubuhnya ditutupi oleh cangkang. Ada beberapa hewan moluska yang tubuhnya tidak ditutupi oleh cangkang. Tapi umumnya untuk tubuh moluska ini ditutupi oleh cangkang. Hidupnya di darat, air tawar, dan juga air laut. Contohnya adalah cumi-cumi, siput, gurita, itu ya anakku ya. Kalau kalian senang mengkonsumsi cumi-cumi, senang makan siput juga. Nah, kalian boleh sambil mengingat, oh ini kelompok moluska. Ya, yang memiliki tubuh lunak dan juga ada beberapa yang tubuhnya ditutupi oleh cangkang. Oke, kita perhatikan. Nah, berikut ini beberapa contoh hewan moluska. Ada gurita, kerang, ini ya, kerang. Kemudian siput yang dikenal dengan sering membawa rumahnya kemana-mana, cangkangnya ya. Kemudian ada cumi-cumi juga ya. Nah, ini adalah gambar dari beberapa contoh moluska. Oke, dari setiap PowerPoint-nya, setiap gambar sudah misalnya dituliskan nama kelompoknya ya. Jadi kalian bisa tahu yang ini, gambar yang ini adalah kelompok moluska. Ada cumi-cumi, ada siput, ada kerang, ada gurita ya. Kemudian kalau yang sebelumnya ini, nah ini sudah ada namanya juga Annelida. Ya, yaitu cacing tanah dan juga lintah atau pacet. Gak bisa ya. Oke, sudah ya nak ya? Masing-masing contoh gambar sudah ada nama kelompoknya. Baik, kita lihat
Kelompok selanjutnya adalah Echinodermata. Echinodermata ini sering dikenal dengan sebutan hewan berkulit duri. Nah, waktu kalian masih ingat waktu Miss Yeni memberikan tugas, Miss Yeni tampilkan gambar, kalian diminta untuk membuat kunci determinasi, kan? Nah, ada satu gambar yang merupakan contoh dari Echinodermata, yaitu yang dikenal dengan istilah bulu babi. Ya, jadi bulu babi ini merupakan contoh dari kelompok hewan Echinodermata, itu hewan yang tubuhnya dilindungi oleh duri. Termasuk hewan avertebrata, tidak memiliki tulang belakang. Nah, Echinodermata ini hidupnya di laut. Beberapa contoh Echinodermata adalah bintang laut, bintang ular, lilia laut, tripang, bulu babi, itu termasuk kelompok Echinodermata ya. Tubuhnya dilindungi oleh duri atau disebut dengan hewan berkulit duri. Nah, berikut ini adalah gambar beberapa contoh Echinodermata. Ada lilia laut, ada bulu babi ya. Sebelah kiri ini bulu babi, kemudian ada bintang laut, ada bintang ular, ada tripang ya. Berikut ini adalah Echinodermata, di mana hewan yang dipenuhi dengan kulit duri. Baik, untuk kelompok yang terakhir dari Avertebrata adalah Arthropoda. Oke, sudah. Arthropoda ini adalah memiliki ciri kakinya berbuku-buku. Tubuhnya juga dipenuhi dengan buku-buku. Ada bagian ruas-ruas yang memisahkan antara bidang yang satu dengan bidang yang lainnya. Kemudian untuk arthropoda ini juga memiliki mata faset, yaitu mata majemuk. Kalau kita perhatikan ada sepasang mata. Ternyata dari sepasang mata itu masih banyak terdapat mata yang berukuran sangat kecil. Itu disebut dengan mata majemuk. Kemudian umumnya tubuhnya terdiri atas kepala, dada, dan perut. Contohnya beberapa serangga ya, belalang, kupu-kupu. Kemudian ada udang, laba-laba, kaki seribu, hewan yang memiliki kaki banyak ya, lebih dari 2, banyak sehingga julukannya, sehingga dinamakan kaki seribu. Kemudian kalajengking, nah itu termasuk dalam kelompok arthropoda. Berikut ini adalah gambar hewan dari kelompok arthropoda. Ya, kalian udah perhatikan, ada laba-laba, ada kaki seribu, ada capung, kemudian ada skorpion ini kalajengking ya. Oke ya, sudah ya. Baik, kita akan melanjutkan ke hewan bertulang belakang atau hewan vertebrata. Tapi sebelum berlanjut, Miss Diani ingin memberikan pertanyaan untuk kalian mengingat apa yang sudah kita bahas tadi. Ya, kalian boleh menjawabnya secara lisan dengan cara unmute mikrofonnya, ya, atau apabila mengalami kendala, ya, kalian bisa mengetikkan jawabannya pada kolom chat. Oke, saya. Pertanyaan yang pertama adalah, sebutkan pengelompokan Avertebrata. Ada berapa tuh tadi kelompok vertebrata? Kalian bisa sebutkan. Ya, ya saya. Silahkan, ya saya. Belum, Miss. Kedengeran, Miss. Ya? Ya saya? Ya saya. Kedengeran. Iya, Miss Yani dengan suara Muna. Apa jawaban Muna? Ada 8. Oke, ada 8. Bisa sebutkan salah satunya? Takutnya pengucapannya salah, Miss. Nggak apa-apa, kita sedang belajar. Apabila salah bisa dikoreksi, ya.
Bisa diperbaiki. Uh, Oke. 1. Porifera. Ya, betul. 2. Coelenterata. Coelenterata, betul. Kemudian? Ketiga, Platyhelminthes. Ya, Platyhelminthes, betul. 4. Nemathelminthes. Ya. Kelima, Annelida. Iya, betul. 6. Mollusca. Ketujuh, Echinodermata. Iya, betul. Yang terakhir, Arthropoda. Iya, luar biasa. Pintar ya saya. Terima kasih ya saya. Untuk El, jangan kecewa ya. Tadi sudah keduluan sama ya saya ya nak ya. Nanti El bisa coba lagi. Ya, El juga tadi beri reaction raise hand. Thank you. Terima kasih anak-anak untuk semangat kalian. Untuk selanjutnya, Miss Yani ingin bertanya. Sebutkan salah satu ciri yang dimiliki oleh hewan Coelenterata. Ada yang tahu? Iya, Kathleen. Memiliki alat perlindungan berupa diri sengat yang disebut kinodosit. Coelenterata. Oke, terima kasih Kathleen. Salah satu ciri yang dimiliki, Tiffany bisa menjawab. Memiliki tubuh berongga. Oke, betul. Terima kasih Tiffany, terima kasih Kathleen. Jawabannya oke banget ya anak-anak. Yovani ingin menjawab, silahkan. Memiliki tentakel. Iya, luar biasa. Terima kasih ya, jawabannya benar. Selanjutnya, pertanyaan dari Miss Yani. Sebutkan ciri yang dimiliki oleh kelompok hewan Echinodermata. Iya, El. Luar biasa, El. Silakan, El. Memiliki tubuh yang dilindungi di duri. Iya, betul sekali. Tubuhnya berkulit duri. Iya, betul. Iya, Tiffany ingin menjawab, nak? Hidup di laut. Ya. Terima kasih. Pertanyaannya. Ya, bagaimana? Iya, Tiffany. Yovani, sorry. Ya, Yovani tadi tanya apa, nak? Sorry, Miss ini terlewatkan, tidak dengar apa yang ditanya. Oh, pertanyaannya. Sebutkan ciri yang dimiliki oleh kelompok hewan Echinodermata. Sudah ya? Jelas ya, Yovani? Ya. Oke, terima kasih. Ciri yang dimiliki oleh, kecepatan di sini ya, maaf ya, sekarang pelan-pelan. Sebutkan ciri yang dimiliki oleh kelompok hewan Echinodermata. Oke, Yovani. Sudah ya, nak ya? Oh ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, sebutkan beberapa contoh hewan yang termasuk dalam kelompok arthropoda. Arthropoda, contoh hewan. Iya, El. Kalajengking. Oke, thank you El. Andrea, silahkan Andrea ingin menjawab. Jawabanmu apa? Laba-laba. Oke, terima kasih. Luar biasa ya. Selanjutnya, ada yang ingin menjawab? Masih ada contoh yang lain untuk arthropoda? Iya, Yovani. Silakan Yovani. Kaki seribu. Iya, oke, benar. Yosefina, silakan, nak. Apa jawabanmu? Belalang. Iya, El mau jawab lagi, El? Kepiting. Oke, ya. Luar biasa.
Selanjutnya, sebelum kita masuk ke kelompok hewan vertebrata, satu pertanyaan lagi yang terakhir adalah sebutkan ciri yang dimiliki oleh kelompok hewan moluska. Moluska, iya, Tiffany. Memiliki tubuh yang lunak. Oke, Yovani ingin menjawab, Nak? Umumnya tubuhnya ditutupi oleh cangkang. Iya, terima kasih. El ingin menjawab juga, silakan El. Hidup di darat, air tawar, dan di laut. Iya, terima kasih. Luar biasa anak-anakku kelas 7B, pintar-pintar ya. Baik anak-anak, terima kasih untuk jawaban kalian yang luar biasa. Kita lanjutkan materi selanjutnya adalah mengenai vertebrata. Baik, untuk vertebrata, vertebrata ini adalah hewan yang bertulang belakang. Hewan yang bertulang belakang ini dikelompokkan lagi menjadi 5 kelompok. Jadi kalau avertebrata ada 8 kelompok, kemudian kalau vertebrata ini ada 5 kelompok. 5 kelompok itu diantaranya adalah kelompok Pisces, kemudian kelompok amfibia, kemudian kelompok reptilia, kelompok aves, dan kelompok mamalia. Baik, kita akan melihat ciri-ciri dari masing-masing kelompok tersebut. Oke, Miss Yani buatkan tabel seperti ini supaya bisa lebih mudah mengingat ciri-ciri dari masing-masing kelompok. Jadi ada satu slide yang isinya terdiri dari beberapa kelompok vertebrata, 5 kelompok vertebrata, dan ciri-ciri dari masing-masing kelompok. Ada 5 ciri yang ditampilkan di sini ya anak-anak ya. Karena ada beberapa kelompok tersebut yang memiliki persamaan ciri. Jadi dengan menggunakan tabel ini kita lebih mudah untuk mengingatnya. Karena semua ciri terlihat dan semua kelompok terlihat. Bisa diamati sebentar ya. Baik, kita perhatikan untuk ciri yang akan kita pelajari, yaitu mengenai suhu tubuh, alat pernapasan, penutup tubuh, perkembangbiakan, ya, cara perkembangbiakannya, kemudian habitat dan juga alat geraknya. Biasanya untuk habitat alat gerak ini juga dipengaruhi karena tempat hidup dari makhluk hidup tersebut. Ya, baik, kita perhatikan untuk suhu tubuh ada persamaan ciri suhu tubuh dari kelompok Pisces, amfibia, dan reptilia merupakan hewan yang berdarah dingin. Sedangkan aves dan mamalia memiliki persamaan ciri suhu tubuh merupakan hewan berdarah panas. Nah, Miss Yani ingin bertanya, apa maksudnya berdarah dingin? Berdarah dingin itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Apakah kalau dipegang darahnya, dingin sekali? Apakah seperti itu? Maksud dari berdarah dingin itu apa ya? Ada yang ingin coba menjawab? Masih malu-malu ya? Masih berpikir? Oke, kalau tidak ada, misalnya dijelaskan ya. Berdarah dingin ini artinya suhu tubuhnya berubah-ubah. Berubah-ubah sesuai dengan lingkungannya. Ya, untuk Pisces, amfibia, reptilia berdarah dingin, suhu tubuhnya itu berubah-ubah sesuai dengan lingkungannya. Sedangkan aves dan mamalia suhu tubuhnya tetap tidak terpengaruh dengan keadaan lingkungan. Jadi dia tidak seperti Pisces, amfibia, dan reptilia yang suhu tubuhnya bisa berubah-ubah sesuai dengan lingkungan. Ya, itu perbedaannya ya. Oke, selanjutnya kita lihat alat pernapasan. Pisces dan amfibi memiliki kesamaan ciri dalam alat pernapasannya, yaitu sama-sama menggunakan insang sebagai alat pernapasannya. Hanya saja keistimewaan dari amfibia adalah untuk amfibia yang muda menggunakan insang sebagai alat pernapasan.
Sedangkan amfibia yang dewasa menggunakan paru-paru dan kulit sebagai alat pernapasannya. Ya, tolong diperhatikan ya perbedaannya ya. Untuk Pisces dan amfibi, alat pernapasannya memang memiliki kesamaan yaitu menggunakan insang. Hanya saja khusus untuk amfibia, misalnya ulangi kembali, insang merupakan alat pernapasan bagi amfibia yang masih muda, yang hidupnya di perairan. Ya. Kemudian setelah amfibia itu dewasa, maka akan menggunakan paru-paru dan kulit sebagai alat pernapasannya. Mengapa demikian? Karena amfibia ini habitatnya ada di dua tempat, yaitu darat dan air. Pada saat dia masih muda, masih menggunakan insang untuk bernapas. Karena pada saat masih muda itu, kelompok amfibia ini habitatnya di air. Ya. Kemudian pada saat dia dewasa, dia berada di dua tempat, ada di daratan dan juga ada di air. Jadi menggunakan alat pernapasannya paru-paru, kemudian kulitnya yang selalu basah, selalu lembab untuk membantu proses pernapasan pada saat berada di air. Kemudian untuk reptilia, aves, dan mamalia memiliki persamaan ciri dalam alat pernafasannya, yaitu menggunakan paru-paru untuk bernafas. Nah, Miss Yani ingatkan kembali mengenai sistem respirasi anak-anak ya. Setiap makhluk hidup memerlukan O2 atau oksigen saat melakukan proses respirasi atau saat melakukan proses bernafas. Tumbuhan dan hewan memerlukan oksigen untuk bernafas. Tumbuhan memerlukan karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Jadi jangan sampai kalian keliru, jangan sampai kalian mengatakan, oh tumbuhan itu bernafas memerlukan oksigen. Itu salah ya. Tumbuhan bernafas memerlukan oksigen dan berfotosintesis memerlukan karbon dioksida. Itu yang benar. Jelas ya? Baik anak-anak, kita lanjutkan. Kita lihat ciri dari penutup tubuh. Untuk kelompok Pisces, penutup tubuhnya adalah sisik. Sisiknya berlendir karena habitatnya di perairan untuk kelompok Pisces ini, sehingga sisiknya ini berlendir. Kemudian untuk amfibia, penutup tubuhnya adalah kulit yang lembab. Kulit amfibia selalu lembab karena amfibia ini habitatnya juga di perairan. Selain di darat, dia juga ada di perairan. Sehingga kulitnya menjadi lembab. Kemudian dari kelompok reptilia, penutup tubuhnya adalah sisik. Sama dengan Pisces, reptilia juga memiliki sisik. Hanya perbedaannya adalah kalau Pisces, sisiknya berlendir. Sedangkan untuk reptilia, sisiknya kering atau sering disebut juga dengan berkarapaks. Ya, sisik yang kering. Lain halnya dengan Pisces, habitatnya di perairan. Sedangkan untuk reptilia di daratan. Memang ada beberapa juga di perairan, tetapi sisiknya selalu kering. Kemudian untuk aves, penutup tubuh dari kelompok aves adalah bulu. Kalian jangan keliru antara bulu dengan rambut. Ya, bulu itu dimiliki oleh kelompok aves, sedangkan rambut dimiliki oleh kelompok mamalia. Mungkin kalian memang sering biasa mendengarkan istilah bulu anjing, ya, kemudian mendengar istilah bulu kucing. Sebetulnya itu adalah rambut. Rambutnya kucing, rambutnya anjing, karena mereka adalah kelompok hewan mamalia. Oke, penutup tubuh dari aves adalah bulu. Kemudian penutup tubuh dari hewan mamalia adalah rambut. Rambut yang dilengkapi dengan kelenjar keringat. Jadi khusus untuk mamalia ini, mamalia memiliki kelenjar keringat, di mana kelenjar keringat ini fungsinya untuk menghasilkan keringat yang harus diekskresikan melalui
saluran kelenjar keringat dan pada akhirnya sampai ke bagian pori-pori kulit dan harus dibuang. Tuh ya, adanya kelenjar keringat tersebut. Kemudian untuk mamalia, mamalia juga memiliki kelenjar mamai. Kelenjar mamai ini adalah kelenjar susu, sehingga karena adanya kelenjar mamai inilah, maka hewan ini disebut mamalia. Oke, jelas ya. Kemudian perkembangbiakan. Untuk Pisces, amfibia, reptilia, dan juga aves memiliki persamaan ciri dalam cara perkembangbiakannya, yaitu dengan cara bertelur. Sedangkan mamalia, cara perkembangbiakannya adalah dengan cara melahirkan anak-anaknya. Kalau dilihat dari pertemuan sperma dan sel telurnya, untuk Pisces dan amfibia memiliki kesamaan, yaitu fertilisasi eksternal. Maksudnya adalah pertemuan antara sperma dan sel telurnya ini terjadi di luar tubuh makhluk hidup. Jadi istilahnya adalah fertilisasi eksternal. Menggunakan perantara berupa air. Jadi hewan jantan dari kelompok Pisces dan amfibia ini akan melepaskan spermanya di air, ya, perantaranya berupa air. Kemudian yang betina juga akan melepaskan sel telurnya dengan perantara air tersebut. Maka di dalam air itu sperma dan sel telurnya bertemu dan terbentuklah individu baru. Ya, terbentuklah zigot. Zigot ini akhirnya bertumbuh berkembang menjadi individu yang baru. Nah, kemudian untuk reptilia, aves, dan mamalia, fertilisasi internal. Maksudnya adalah pertemuan sperma dan sel telurnya terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Oke, jelas ya. Baik, untuk ciri yang terakhir, untuk habitat dan alat geraknya. Pisces, habitatnya di daerah perairan. Alat geraknya berupa sirip. Kemudian amfibia, habitatnya darat dan air. Ada dua tempat ya, darat dan air. Alat geraknya berupa kaki. Kemudian reptilia, habitatnya darat atau air. Jadi ada beberapa reptilia yang habitatnya di darat, ada beberapa juga yang di air. Ya. Nah, alat geraknya berupa kaki, ada beberapa yang menggunakan kaki sebagai alat gerak, ada beberapa reptilia yang menggunakan otot perutnya untuk bergerak. Kemudian kelompok aves habitatnya adalah darat. Kemudian alat geraknya berupa kaki dan sayap. Sayap ini digunakan pada saat hewan aves ini terbang. Saat terbang, aves ini juga memerlukan oksigen untuk bernafas. Ya, maka alat pernafasannya selain paru-paru pada saat terbang dibantu dengan pundi-pundi udara. Oke, selanjutnya ya, yang terakhir, kelompok mamalia, habitatnya darat atau air. Artinya ada beberapa jenis mamalia yang hidupnya di darat, ada beberapa jenis mamalia yang habitatnya di perairan. Untuk yang hidupnya di darat, alat geraknya berupa kaki, sedangkan untuk yang habitatnya di air, alat geraknya berupa sirip. Oke, demikian dari ciri-ciri masing-masing hewan vertebrata. Kita lihat contohnya. Nah, berikut ini adalah beberapa gambar contoh dari kelompok Pisces. Berbagai jenis ikan ya. Kemudian dari amfibia ada salamander dan kodok. Miss, coba ulang yang Pisces itu. Yang mana, Nak? Ini Pisces. Sudah? Gambarnya sudah terlihat ya? Sudah, Miss. Terima kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya amfibia. Udah ya, yang berikut ini contohnya. Selanjutnya, untuk
reptilia. Nah, tadi disebutkan ada yang alat geraknya menggunakan otot perut. Nah, jenis ular alat geraknya menggunakan otot perutnya ya. Kemudian di sini ada kadal, kemudian ada komodo, ada buaya, ada iguana ya. Ada kura-kura, kemudian buaya ini ya, sudah ya. Oke, selanjutnya ya, contoh dari aves, berbagai jenis burung. Wow, bulunya sangat indah. Luar biasa Tuhan kita menciptakannya ya. Ada burung hantu, cendrawasih, bagus sekali bulunya. Kemudian raja wali, keren banget kayak terbangnya ya. Kemudian ada merak yang memiliki bulu yang indah. Kemudian ini kolibri, burung yang kecil mungil ya, yang selalu mengambil nektar untuk dimakan sambil terbang dia mengambil nektar dengan paruhnya. Kemudian ada bebek, ada ayam ya yang merupakan kelompok aves. Baik, kita lanjutkan yang terakhir. Nah, ini contoh dari hewan mamalia. Ada mamalia perairan ya, lumba-lumba. Kemudian ini banyak contoh-contoh hewan dari kelompok mamalia. Kalian sudah tahu ya, ada serigala, kucing, anjing, kanguru, harimau, panda, badak, lion, singa ya. Banyak sekali contoh-contohnya. Oke, ya, ada burung merpati untuk kelompok aves. Iya, Nak, terima kasih. Oke, demikian penjelasan Miss Diani mengenai Kingdom Animalia. Thank you very much and have a nice day. Ya, anak-anak. Baik, untuk selanjutnya, Miss Diani ingin bertanya. Oh, Yovani. Sebentar. Iya. Pertanyaannya Iya, Miss Yani mau bertanya nih tentang apa yang sudah dipelajari tadi. Ya, kalian semangat sekali ya. Yovani ingin menjawab, belum ada pertanyaannya. Baik, anak-anak Miss Yani ingin bertanya. Kalian boleh menjawab secara lisan. Luar biasa dengan semangat kalian. Jawab secara lisan, boleh mengaktifkan mikrofonnya, di-unmute ya, atau ketikkan jawabanmu di kolom chat. Sebutkan persamaan ciri yang dimiliki oleh kelompok Pisces dan amfibia. Iya, silahkan anakku, Tiffany menjawab. Pernafasannya insang. Oke. Iya. Berdingin darah. Apa nak? Coba diulangi lagi. Berdarah dingin. Berdarah dingin, ya. Jangan dibalik ya. Jangan katakan berdingin darah. Berdarah dingin, iya. Oke. Natania ingin menjawab, Nak? Silahkan. Udah dijawab kan tadi? Udah dijawab, iya. Maaf ya, jangan patah semangat ya Nak ya, karena nggak apa-apa, Miss. Iya, harus lebih cepat angkat tangannya, berreaction raise hand. Yovani juga. Baik, untuk Kathleen di kolom chat sudah menuliskan berdarah dingin. Ya, terima kasih untuk jawabanmu. Selanjutnya, pertanyaan dari Miss Diani adalah sebutkan persamaan ciri yang dimiliki oleh kelompok aves dan mamalia. Ya, silakan Natania. Bernafas dengan paru-paru. Oke, terima kasih jawabanmu. Ya El, silakan El. Berdarah panas. Iya, betul sekali. Di kolom chat, Kathleen juga menjawab. Ada dua jawabanmu, Nak. Berdarah dingin, berdarah panas. Yang benar. Oh, maksudnya yang tadi ya. Pertanyaan yang tadi jawabannya berdarah dingin. Untuk yang ya, yang sekarang antara aves dan mamalia berdarah panas. Ya, betul sekali. Pertanyaan terakhir. Sebutkan beberapa contoh hewan yang termasuk ke dalam kelompok reptilia. Ya, Natania. Ular, kadal, buaya.
Oke, luar biasa. Tiffany, ingin menjawab, Nak? Iguana, Igu. komodo, pura-pura. Oke, El, ingin jawab El? Jawab. Sudah. Jangan patah semangat El ya, Miss ini tahu. El pasti tahu jawabannya. Ya, Kathleen juga menjawab di kolom chat termasuk iguana iya. Betul sekali anak-anakku, luar biasa. Kalian pintar semuanya ya. Baik, Miss ini ingatkan kembali apabila kalian memerlukan PowerPoint untuk materi hari ini, kalian bisa unduh di TD Smart karena Miss ini sudah upload di TD Smart ya. Oke, terima kasih anak-anak untuk hari ini ya. Tetap semangat. Kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena kami sudah melalui sepanjang hari ini dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih buat semangat yang ada di dalam diri semua anak-anak kelas 7B ya Tuhan. Mari Engkau memberkati dengan hikmat dan kepintaran yang daripadamu supaya anak-anak kelas 7B yang di dalam masa remajanya ini boleh Engkau pakai dengan luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Iya, Miss Yeni mohon maaf yang tadi sempat raise hand ya, ternyata kecepatan sama temennya, maaf ya. Jadi jangan patah semangat. Sorry ya, Yovani ya. Untuk selanjutnya lebih bersemangat lagi ya. Oke anak-anakku, terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu lagi. Greetings dulu, Miss. Selanjutnya, iya silahkan El, silahkan greetings. Semuanya unmute. Oke, semuanya unmute. Oke. Greetings. Thank you. Yani, God bless you. Dadah. God bless you. Dadah. Dadah semuanya. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.